Anak-anak kami semua, ini kesempatan langka, nggak selalu ada ya. Materi yang disampaikan oleh Ibu Diah Irawati MA PhD mengenai etnografi feminis, sebuah tema yang juga sangat penting saya rasa untuk kita pahami semuanya. Jadi waktu kira-kira berapa panitia? 90 menit ya. Baik. Karena ini penting, saya rasa bukan imah dari saya, tidak perlu ada lagi, tapi saya minta nanti saya panggil Kak aja ya. Bisa ya? Kak Ira gitu kan lebih enak ya. Jadi Kak Ira mohon juga nanti ngasih tahu saya sekolah di sini ada segitu, penting juga tuh, karena kalau saya memperkenalkan kurang pas juga ya. Jadi Kak Ira minta tolong nanti menyampaikan prosesnya sehingga mencapai di Birmingham begini ya kan, itu penting juga, mungkin motivasi adik-adik kita ini supaya cita-citanya juga tinggi gitu, nggak hanya sekedar habis ini jadi pegawai negeri gitu. Ya, demikian dari saya. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya Kak Ira untuk memberikan materi mengenai etnografi feminis. Silakan Kak Ira. Intinya laptopnya ada di mana ya? Di sana di belakang. Enggak, saya pakai clicker. Apakah saya mencoba apakah saya bisa Oh ya, oke. Sip. Saya pernah ini. Jadi saya nggak perlu next gitu ya. Oke, baik. Selamat siang, selamat pagi ya, menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kalau saya selalu memulai dengan salam solidaritas, salam keberagaman, salam feminis, dan tentunya salam sehat untuk kita semua ya. Oke, tadi sudah diperkenalkan sebenarnya nama saya Ira, jadi saya biasa dipanggil Ira gitu. Nama saya Diah Irawati, tapi biasa dari kecil dipanggil Ira gitu. Jadi kalau ketemu nanti satu saat di jalan atau dimanapun gitu ya, entah teman-teman saya tuh selalu manggil tuh suka teman-teman atau kawan-kawan gitu. Ya, jadi saya panggil teman-teman atau kawan-kawan supaya kita setara gitu ya. Karena memang kawan saya itu dari mulai anak SD sampai orang tua lansia gitu. Ada di Indonesia dan di Amerika gitu, di beberapa negara lain gitu. Dan saya selalu manggil kawan-kawan atau teman-teman gitu. Saya sedikit mungkin ya perkenalan. Tadi sebenarnya sudah diperkenalkan. Nama saya Diah Irawati. Saya lahir dan besar di Medan, di kota Medan. Rumah orang tua saya di Gaperta, tahu ya Gaperta ya, masih di sana gitu. Dan saya sedang mengunjungi orang tua saya gitu, karena sejak saya balik dari New York, jadi saya itu sebenarnya lulus bulan Maret. Saya itu defense, disertasi saya itu di bulan Maret, lalu saya pulang di bulan Juni gitu ya, karena wisuda bulan Mei. Jadi saya wisuda, kemudian menunggu anak saya juga yang sekolah lulus gitu ya, maksudnya selesai sekolah kelas 8 gitu. Jadi dia sudah kelas 8 dan sekarang balik lagi ke New York dengan ayahnya karena suami saya masih menyelesaikan PhD-nya. Insya Allah ya, mudah-mudahan mohon doanya tahun depan lulus gitu. Dan anak saya sekarang kelas 9. Kelas 9 itu kalau di Indonesia itu SMP kelas 3, tapi kalau di Amerika itu SMA kelas 1. Karena SD itu 5 tahun, SMA 4 tahun gitu. Jadi SMA itu benar-benar digembleng untuk masuk ke college, ke universitas ya. Dan di universitas itu, jadi kalau udah masuk SMA di Amerika, sistem pendidikannya, kita boleh ngambil kelas di college. Jadi kalian kalau SMA itu udah bisa ngambil kredit di college. Jadi cepat selesainya untuk S1. S2 juga begitu. Dan saya tadi sudah disampaikan juga ya oleh Bapak Kapoldi ya, kalau saya itu lulusan MAN 1 Medan, Madrasah Aliyah 1 di Medan gitu. Dan kemudian setelah itu saya hijrah, saya bermigrasi ke Jakarta untuk melanjutkan kuliah S1 saya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atau UIN Ciputat biasanya disebut gitu. Setelah itu saya sejak saya mahasiswa kemudian
saya banyak aktif di feminist organizations, jadi saya aktif di lembaga LSM perempuan, LSM feminis di Jakarta, gitu. Di Jakarta ya, pertama saya di Sikap, itu khusus untuk perempuan dan anak perempuan, kemudian pendampingan, pendidikan, advokasi kebijakan. Lalu kemudian saya di Kalina Mitra, mungkin kawan-kawan pernah dengar ya, Kalina Mitra lembaga LSM perempuan tertua di Jakarta. Kalina Mitra, saya di pendidikan. Lalu kemudian saya di Rumpun Gema Perempuan. Nah ini fokusnya pada pekerja rumah tangga, gitu ya, pekerja rumah tangga yang ada di Indonesia. Jadi utamanya di Indonesia, bukan PRT migran gitu, tapi kita juga mendampingi PRT migran. Walaupun fokus utamanya adalah PRT translokal kita sebut atau nasional. Gitu. Nah, lalu setelah itu saya mendapat beasiswa dari Ford Foundation, tapi sayangnya, unfortunately, beasiswa itu sudah nggak ada, gitu. Jadi memang teman-teman nggak bisa memanfaatkan lagi Ford Foundation IFP International Fellowship Program. Saya mendapatkan S2 saya di Brandeis University in Massachusetts di Amerika, gitu. Dan 2 tahun ngambil kelas, lalu saya buat tesis dan defense tesis saya, dan lalu tesis saya ada yang tertarik untuk membukukan, akhirnya dibukukan dalam bahasa Inggris. Memang saya belum sempat menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi buku itu tahun 2011 diterbitkan oleh penerbit di Jerman, karena saya dikontak oleh penerbit gitu ya. Nah buku itu sudah ada, dan itu tentang colonial legacy Belanda terhadap bagaimana kita mentreatment PRT, pekerja rumah tangga gitu. Itu kira-kira tesis saya. Lalu kemudian saya balik ke Indonesia setelah S2 gitu, dan waktu itu saya juga belum nikah, jadi suami saya juga S2 di Ohio University di Southeast Asian Studies gitu ya, sama-sama mendapatkan beasiswa dari Ford Foundation, tapi beda cohort. Kalau suami saya lebih duluan, saya kemudian belakangan gitu. Karena memang di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, suami saya itu kakak kelas gitu di Akidah Filsafat di Usuluddin. Jadi dulu UIN itu kan IAIN namanya ya, gitu, Institut Agama Islam Negeri. Nah saya di Fakultas Dakwah di KPI, kalau suami saya di Usuluddin Akidah Filsafat gitu. Nah kemudian kami sama-sama mendapatkan beasiswa meskipun berbeda waktunya. Dia di Ohio, saya di Boston gitu. Lalu kemudian saya balik ke Indonesia, saya mengabdikan diri lagi untuk kelompok marginal, untuk terutama perempuan gitu ya, anak perempuan, dan juga laki-laki yang menjadi korban ya, korban patriarki, korban heteronormativisme dan lain sebagainya. Nah lalu saya aktif di Komnas Perempuan. Saya di Komnas Perempuan di target MDGs, tapi khusus untuk pemberdayaan perempuan dan kelompok marginal ya, kelompok yang direntankan. Dan setelah itu suami saya mendapat beasiswa, dari Fulbright, dan dia berangkat duluan gitu. Nah saya juga dapat beasiswa dari kampus langsung. Jadi banyak cara gitu ya Bang Jul ya, Kak Wina dan Kak Alim ya. Banyak cara sebenarnya untuk mendapatkan beasiswa, tidak harus beasiswa yang ada di Indonesia. Gitu, tidak harus Ford Foundation yang udah nggak ada lagi. Sekarang kan banyak ya beasiswa gitu. Kalau untuk dosen-dosen lebih banyak lagi beasiswa. Nah, kalau misalnya teman-teman ini sekalian memotivasi ya, kawan-kawan semua gitu, adik-adik yang baru mungkin masuk di program ini, program antropologi. Jadi jangan khawatir kalau misalnya nggak dapat beasiswa, bisa apply langsung ke kampusnya gitu. Misalnya katakan ke Brandeis, kampus saya waktu S2, saya mengambil Sustainable International Development Program, jadi pembangunan berkelanjutan dan juga gender studies gitu. Jadi saya menggabungkan gender dengan pembangunan gitu di S2 saya. Nah lalu di S3 saya di program antropologi. Jadi departemen namanya, kalau di Amerika itu disebutnya departemen antropologi, dan ada 4 subfield. 4 subfield itu berarti ada bidang antropologi itu ada 4 gitu, dan itu hanya ada di Amerika, karena di negara lain berbeda. Dia punya history, sejarah yang berbeda dengan antropologi di Jerman, di Eropa, di Australia gitu ya. Kalau di Amerika itu antropologi ada 4 subfieldnya. Yang pertama adalah biologi, biological anthropology, yang kedua archaeological anthropology, yang ketiga linguistic anthropology, yang keempat sociocultural anthropology. Nah saya ini yang sociocultural gitu. Jadi kalau di Indonesia itu sosial budaya. Nah kalau di Indonesia saya melihatnya lebih ke sosial budaya kalau kita ngomongin antropologi. Jadi nggak masuk linguistiknya. Nah
Sementara saya yang saya ambil, karena harus mengambil satu subfield dalam antropologi, kalau di Amerika saya mengambilnya linguistik. Jadi saya mengajar beberapa kali linguistik gitu ya, di kelas di antropologi, di Departemen Antropologi di State University of New York gitu. Sementara suami saya mengambilnya lebih ke arkeologi, tapi arkeologi yang feminis gitu. Jadi feminis arkeologi, saya feminis linguistik gitu ya. Jadi saya melihat menggunakan feminisme itu sebagai sebuah framework dan analisis, alat analisis dan perspektif gitu. Jadi menggunakan alat analisis gender yang interseksional. Jadi nggak bisa gender itu berdiri sendiri. Dan gender itu bukan perempuan. Gender itu bukan sinonim perempuan gitu ya. Dia berbeda gitu. Dan gender itu bukan hanya perempuan laki-laki, tapi ada transgender di sana gitu ya. Ada mereka yang non-biner, yang tidak masuk perempuan dan laki-laki, atau mereka yang mengaku bahwa mereka adalah perempuan dan laki-laki pada saat yang bersamaan. Androgini itu masuk juga dalam gender. Atau 5 gender yang ada di Sulawesi Selatan, misalnya calalai, calabai, perempuan, laki-laki gitu ya. Dan bisu. Nah, bisu itu lebih memegang pada sentral sekali dalam upacara-upacara adat gitu ya, masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Nah, itu untuk memberi perspektif bahwa kalau kita ngomongin gender tuh kita nggak sedang lagi ngomongin perempuan, kita lagi ngomongin sebuah sistem, kita lagi ngomongin sebuah ideologi, kita lagi ngomongin sebuah struktur yang bisa mendominasi, yang opresif, yang represif gitu ya, yang berkelindan dengan identitas-identitas lainnya, misalnya kelas, pendidikan, usia, apakah dia able gitu ya, able atau disable gitu ya, juga agama, suku gitu. Nah, itu semuanya mempengaruhi gitu. Nah, sehingga kalau kawan-kawan tahu gitu ya, kalau kita berpikir secara interseksional, kita akan mengetahui kerentanan seseorang, bukan karena memang kita rentan, tapi karena kita direntankan oleh struktur atau sistem gitu. Jadi kerentanan itu bukan natural, ya, tidak boleh dinormalisasi. Tapi kerentanan itu memang sengaja dibuat oleh sistem atau struktur patriarkisme, misalnya, kapitalisme, misalnya, heteronormativisme, misoginisme, seksisme, klasisme. Nah, itu nyambung. Jadi sistem dominasi dan opresi itu juga nyambung, berkelindan, berinterseksi. Bukan hanya sosial kategori atau kategori sosial yang berinterseksi gitu ya, bahwa misalnya ada perempuan, dia Kristen, beragama Kristen, kemudian dia ada di Papua sana yang secara fisik berbeda dengan kebanyakan orang Indonesia gitu ya, dan sering mendapatkan rasisme karena kulitnya, karena rambutnya gitu. Kemudian dia masyarakat adat gitu ya, dia masyarakat adat. Kemudian dia orientasi seksualnya lesbian misalnya, dan dia transgender, dia disable atau difabel, differently able, jadi disable person. Bayangkan perempuan, perempuan tuh udah didiskriminasi, ya kan, perempuan, kemudian orientasi seksualnya dia lesbian, kemudian dia transgender, kemudian dia tidak menikah misalnya, kemudian dia dari Papua sana, yang rasismenya itu udah dinormalisasi ya oleh masyarakat di luar Papua. Bahkan untuk Papua yang kulitnya lebih terang itu juga mereka mendapatkan diskriminasi ya, dengan kekerasan, hanya karena kulitnya berbeda. Artinya apa? Rasisme tidak hanya terjadi di Amerika, tapi juga di Indonesia yang tidak kita sadari. Kita itu dinormalisasi hanya karena warna kulit berbeda. Semua orang itu berbeda, mau warna kulitnya gitu ya, mau rambutnya dan segala macam gitu ya. Nah, itu cerita singkat saya, nanti bisa panjang tapi kita nanti nggak masuk. Itu cerita singkat saya di antropologi. Nah, untuk memacu, memotivasi kawan-kawan semua, menginspirasi gitu ya, mudah-mudahan cerita saya bisa menginspirasi. Setelah S1, teman-teman bisa mendaftar gitu ya, ke luar negeri, langsung saja daftar ke kampusnya. Untuk S3 juga begitu. Nah, seperti saya itu nggak dapat beasiswa dari Indonesia, saya mencari beasiswa langsung ke kampusnya, karena kebetulan suami saya dapat beasiswa Fulbright dan dia di State University of New York gitu. Nah, supaya kami sama satu kampus, saya daftar di kampus itu juga, di antropologi juga gitu. Dan kebetulan saya diterima, nah kebetulan kan saya diterima setelah tes, saya diterima, alhamdulillah gitu. Terus kemudian saya mulai PhD saya sebenarnya 2016, tapi saya udah di sana duluan, kemudian saya mengajar. Jadi untuk skema funding di kampus saya di Departemen Antropologi terutama
itu adalah kita harus mengajar gitu. Jadi bayangkan saya harus mengambil kelas, 4 kredit dikali 4 kelas, 16 kredit. Saya harus mengajar 2 kelas. Bayangkan berapa waktu tidur saya gitu. Waktu saya PhD kebayang nggak gitu. Saya harus tidur jam berapa, saya harus bangun jam berapa untuk menyiapkan materi ya. Materi, karena kalau kelas PhD itu kalau di Amerika itu isinya itu 6 orang, 5 orang, ada yang 4 orang. Nah kalau kita nggak baca, itu nggak bisa ngomong gitu. Nanti dosennya juga marah kalau kita nggak baca. Kenapa? Karena 3 jam. 3 jam itu kita yang harus berdiskusi, bukan dosen seperti ini ngomong gitu ya, ceramah nggak ada kalau di PhD seperti itu. Nah jadi memang kelasnya kecil kalau PhD di Amerika itu 6, paling banyak itu 10 gitu ya, dan kelasnya itu melingkar gitu. Jadi lebih egaliter, tidak ada orang yang di depan gitu. Nah itu sekilas tentang saya, mudah-mudahan kawan-kawan bisa mengambil hikmah ya dari cerita saya, bisa mendaftar setelah ini nanti untuk S2 dan S3-nya mudah-mudahan berhasil ya, bisa ke luar negeri. Boleh dong kasih tepuk tangan, semangat kawan-kawan ya. Ya itu cerita saya, lalu saya mengajar ya beberapa, termasuk di Departemen Antropologi, termasuk gender, seksualitas, feminisme, dan linguistik antropologi. Oke, terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih ya Kak Wina yang sudah mengundang saya ke sini, Kak Alim juga, Bang Zul, dan teman-teman semua. Terima kasih. Saya anak Medan, meskipun orang tua saya juga turunan Jawa gitu, jadi Jawa Jadel katanya ya, atau Puja Kesuma gitu, putri Jawa kelahiran Sumatera gitu. Nah, tapi saya sampai aliyah sampai SMA di sini gitu. Lalu kemudian saya migrasi gitu ya, berpindah-pindah sampai sekarang pun saya nomaden, dan saat ini posisi saya adalah sebagai seorang postdoctoral research fellow. Jadi saya kebetulan dikontrak 3 tahun dengan Manchester University di Inggris. Jadi 1 tahun saya harus melakukan etnografi. Nah setelah ini saya akan melakukan etnografi. Jadi setelah saya kangen-kangenan dengan keluarga gitu, setelah selesai konferensi, saya kemudian akan berangkat ke daerah terpencil sekali, terisolasi tanpa listrik. Jadi tidak ada PLN masuk di sana. Nah itulah tugas saya sebagai etnografer nantinya gitu, di antara perempuan-perempuan petani siwit, rumput laut. Gitu. Jadi kali ini proyek postdoc saya adalah gender inclusion dan partisipasi perempuan di renewable energy. Jadi energi transisi, energi baru gitu ya. Akan ada pemasangan solar, nanti solar panel misalnya. Tapi saya melakukan etnografi karena posisi saya sebagai etnografer. Nah 2 tahun lagi setelah itu saya harus ke Manchester, Inggris gitu, untuk menyelesaikan postdoc saya. Jadi posisi saya sekarang seperti itu, dan saya pendiri dan koordinator Let's Talk About Sex and Sexualities gitu ya. Dan itu merupakan sebuah platform feminis, sebuah organisasi yang memang concern pada produksi pengetahuan feminis. Yang baru-baru ini kita menyelenggarakan KCIF namanya. Mungkin kawan-kawan ada yang jadi presenter, ada peserta, ada juga panitia ya. KCIF itu adalah Kartini Conference on Indonesian Feminism yang ketiga, dan itu saya inisiasi, saya gagas bersama suami itu ya di awal tahun 2023. Dan sekarang ini sudah banyak sekali, 56 panel, 5 set event, dan 7 sesi spesial gitu. Dan Kak Wina mengorganisasi 2 panel ya Kak ya? Iya, gitu. Dan semua isu ada di situ. Kenapa? Karena feminisme yang kami anut, percayai, amalkan, dan syiarkan adalah feminisme yang interseksional. Bukan feminisme yang eksklusif, hanya tentang perempuan, enggak. Tapi kita ngomongin laki-laki, kita ngomongin maskulinitas, kita ngomongin penghayat kepercayaan, kita ngomongin buruh, nelayan, perempuan adat, gitu ya. Ngomongin sampah, ngomongin keseharian, everyday feminism. Jadi semua isu adalah isu feminisme, dan kita semua adalah feminis, gitu. Kita bisa menjadi feminis asalkan kita punya prinsip-prinsip feminisme itu, gitu ya. Berpikir kritis, kita refleksi, gitu ya. Kemudian kita memandang semua orang itu punya hak yang sama, setara, gitu ya, setara sebagai manusia. Jadi tidak memandang agamanya, latar belakang seksualitasnya misalnya, enggak. Itu enggak ada dalam feminisme. Dalam feminisme itu kita semua sama, setara, punya hak asasi manusia yang sama. Terlepas dari agamanya apa, sukunya apa, warna kulitnya apa, matanya sipit atau tidak, atau besar gitu ya, atau kepalanya seperti apa, disabilitas atau tidak gitu ya, apakah dia Down syndrome, apakah dia autis gitu ya, autistik gitu, apakah dia tuli, apakah dia netra gitu. Nah, kita semua bisa feminis. Itu yang kami sebut dengan everyday feminism
gitu. Feminism is for everybody. Everybody is a feminist. Jadi kita semua adalah feminis. Selama kita memegang teguh itu, gitu ya. Makanya di konferensi kemarin yang ketiga itu tahunan ya rencananya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa komitmen dan konsisten, dan nanti tadi udah sempat ngobrol-ngobrol gimana kalau kita kerjasama untuk KCIF berikutnya, karena kami di Lestalk membuka kerjasama gitu untuk penyelenggara atau menjadi komite, namanya Consortium for Plural and Inclusive Indonesian Feminism. Jadi feminisme yang kami anut di Lestalk itu feminisme yang interseksional, yang plural, yang inklusif dan dekolonial. Gitu. Kenapa dekolonial? Gitu. Karena feminisme kita bukan feminisme yang di barat sana, gitu, bukan yang superior white supremacy gitu misalnya. Feminisme barat yang kemudian tidak peduli gitu ya, tidak peduli pada persoalan lokal atau konteks. Jadi kalau dalam bahasa antropologinya situated knowledge, nggak ada situated knowledge. Padahal konteks lokal itu berbeda dengan konteks di barat. Gitu misalnya middle class, white gitu ya. Nah itu yang kita tolak, sehingga di konferensi kita menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian konferensinya online, karena kalau konferensi itu mahal. Pengalaman saya 15 tahun saya di Amerika, ya itu mahal sekali, belum lagi kalau bayar fee konferensi dan untuk membership itu mahal banget gitu. Nah kalau ini konferensi kami gratiskan, presenter tidak bayar, peserta tidak bayar, gitu ya, semuanya gratis. Dan kami juga menggunakan juru bahasa isyarat untuk ke-7 sesi forum publik yang tidak harus teman-teman mendaftar. Tapi untuk mengikuti sebagai peserta itu harus mendaftar dulu, walaupun gratis gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi saya sendiri memotivasi, mengencourage ya Kak Wina, Kak Alun, Bang Zul ya, teman-teman yang ada di sini nanti tahun depan ikutan ya sebagai presenter, jangan hanya peserta. Jadi teman-teman yang lagi mau buat skripsi nih ya, atau punya penelitian atau selesai melakukan penelitian, nah itu silahkan dibagikan gitu, di dalam konferensi. Jadi belajar konferensi dari mulai sekarang itu penting banget, itu aset. Ya, karena sekarang itu memang ilmu pengetahuan itu harus disebarkan, tidak hanya diproduksi gitu. Nah itu sekilas tentang KCIF atau Kartini Conference on Indonesian Feminism. Saya akan lanjut. Oke, ini sistematikanya ya, mengenal konsep dan etika etnografi, lalu etnografi feminis apa. Untuk penelitian saya, kebetulan penelitian saya kemarin terakhir untuk disertasi adalah migrasi, tentang migrasi perempuan, persiapan etnografi, pelaksanaannya sampai pasca etnografi. Apa sih etnografi ya, dan kenapa kita perlu? Lalu apa bedanya etnografi dengan metode riset yang lain? Gitu. Tadi kan sudah disampaikan juga oleh Bapak Rodi ya, bahwa etnografi itu milik antropologi gitu. Memang iya, awalnya itu memang antropologi yang menginisiasi gitu ya, kita antropolog gitu ya, yang menginisiasi antropologi ini, lalu kemudian diadopsi, direplikasi oleh ilmu-ilmu sosial lainnya, social sciences gitu, termasuk ekonomi bahkan, tidak hanya ilmu sosial, ternyata sosiologi juga meminjam, mengambil metode etnografi ini, dan sekarang etnografi berkembang yang namanya autoetnografi. Dulu nggak ada, tapi karena ilmu itu berkembang dan berkembangnya itu pesat, maka sekarang itu ada yang disebut dengan autoetnografi. Ada yang tahu nggak autoetnografi apa? Ada yang tahu? Nggak ada? Belum belajar? Belum ya? Malu? Oh shy. Oke, malu ada dosennya di depan. Oke, autoetnografi itu adalah menggunakan pengalaman sendiri. Jadi kita subjeknya I, gitu ya, I. Narasinya itu I. Jadi pengalaman kita misalnya menjadi aktivis, pengalaman kita menjadi penyintas, gitu ya, penyintas kekerasan dalam rumah tangga, atau pengalaman menjadi penyintas kanker payudara misalnya, atau kanker yang lain, atau misalnya pengalaman apapun yang ingin kita ceritakan, gitu. Dan sentralnya ada di kita. Nah itu bisa masuk di dalam metode penelitian etnografi yang valid dan akurat dan itu diterima. Gitu. Ini sebuah inovasi baru, kemajuan di dalam antropologi yang mengakui personal experiences, gitu ya. Jadi pengalaman-pengalaman personal itu juga menjadi bagian penting di dalam melakukan etnografi. Jadi itu metode di dalam dalam etnografi atau antropologi ya. Nah, mengapa etnografi feminis? Lalu saya menambahkan sedikit GETSI. Tahu ya GETSI sekarang lagi booming banget gitu. Tapi gimana kita mengimplementasikan GETSI? Itu bahwa GETSI itu gender equality,
disability and social inclusion. Gitu, kayaknya lagi ada party ya. Pesta-pesta. Nah, apa sih maksudnya social inclusion gitu, inklusi sosial, apa maksudnya gender equality, dan kenapa ada disabilitas di sana gitu. Nah, itu yang nanti akan kita bahas sebagai framework ya, sebagai framework, jadi bukan project. Jadi tolong dipisahkan antara project dengan framework. Kalau project kita cukup membuat program aja. Project Getsi-Getsian, konsultan Getsi, kemudian ada project Getsi, gitu, semuanya digetsikan, tapi tidak diamalkan gitu, tidak dimanifestasikan Getsi itu. Nah lalu, nah ini kunci beberapa aspek ya, kunci di dalam etnografi. Misalnya bahwa etnografi itu merupakan metode riset atau pendekatan dalam melakukan riset sosial budaya. Ya, kalau di Indonesia kan memang tadi saya katakan antropologi itu akarnya di sosial budaya gitu, tidak seperti di Amerika dia ada linguistik juga. Misalnya ada kawan-kawan antropolog itu yang kemudian meneliti tentang cara Donald Trump berbicara misalnya gitu atau berkampanye seperti itu misalnya, itu salah satu contoh, atau Prabowo atau Jokowi gitu ya. Nah itu bisa dilihat dari linguistik antropologi, dan saya juga mengkaji ini. Ada beberapa tulisan saya tentang linguistik antropologi juga. Lalu dilakukan dalam jangka panjang. Dia tidak hanya sehari, seminggu, sebulan. Ya, jadi etnografi itu dilakukan biasanya 1 tahun minimal. Gitu. Atau paling tidak 7-8 bulan. Itu udah minimal. Di bawah itu kita tidak menyebutnya etnografi. Gitu. Etnografi itu harus tinggal lama dengan komunitas, mingle, hangout dengan komunitas gitu ya. Itu awalnya etnografi seperti itu. Dulu malah kalau kita bicara dulu awal-awal antropologi di Amerika itu bahkan lama, lebih dari setahun. Mereka bisa sampai 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada longitudinal namanya. Longitudinal itu datang beberapa tahun kemudian tinggal pergi untuk melihat polanya dan perubahan. Lalu mereka datang lagi berapa tahun lagi, kemudian mereka tinggalkan, mereka datang lagi. Seperti itu. Itu antropologi klasik. Tetapi antropologi klasik, terutama kalau kita lihat akarnya di Amerika, nah itu mereka tidak punya isu spesifik. Misalnya mereka nggak pengen apa sih isu spesifiknya, nggak ada. Mereka datang ke satu komunitas, misalnya katakan mereka datang ke kelompok adat Baduy, ya kan? Tapi mereka nggak punya gambaran, nggak punya research questions, gitu ya, nggak punya pertanyaan risetnya mau ngapain. Mereka mendeskripsikan aja, nulis saja apa yang mereka temui, mereka tulis, yang disebut dengan participant observation. Ya, mereka wawancara orang, kemudian mereka observasi, mereka menjadi bagian dari komunitas itu yang disebut dalam antropologi go-native, go-native, gitu ya, go-native. Go-native itu kita menjadi bagian. Jadi seolah-olah kita adalah bagian dari komunitas meskipun kita outsider. Jadi tipis antara insider dan outsider itu. Meskipun ada relasi kuasa tetap sebagai peneliti, dan itu harus disadari. Kita harus menyadari itu sebagai peneliti atau etnografer ya. Jadi memang waktunya harus panjang. Kalau saya kemarin 8 bulan karena pas COVID. 2021 saya melakukan etnografi di Lombok Barat, Lombok Timur, Indramayu dan Cirebon karena COVID ya, dan itu lagi puncak-puncaknya. Nah, kemudian berdasarkan petunjuk dan rekomendasi dari IRB. IRB itu adalah Institutional Research Board. Jadi board inilah yang menyetujui bahwa saya melakukan penelitian dengan kelompok ini. Itu waktunya panjang sekali. Untuk memperoleh izin saya melakukan penelitian itu panjang banget. Saya harus diwawancara, kemudian harus ketemu dengan anggota-anggota IRB-nya gitu ya. Saya ditanya macam-macam gitu, dan itu beberapa kali sampai kemudian akhirnya disetujui. Jadi lebih dari 6 bulan saya menunggu izin dari IRB sampai kemudian saya diizinkan gitu ya. Itu banyak sekali dokumen yang harus diisi gitu. Itu bagian dari melakukan etnografi. Itu harus ada izin ya. Participant observation jelas. Kita tinggal bersama di masyarakat, saya tinggal di rumah penduduk. Saya tinggal di sana sehari-hari gitu ya dengan mereka. Saya tidak tinggal di hotel dan saya mengobservasi gitu. Saya sering jalan-jalan sendiri gitu ya, jalan-jalan pagi, sore, meskipun di kampung itu nggak ada orang jalan, semuanya naik motor. Sepeda juga nggak ada. Sekarang kalau kita ke kampung gitu ya, itu udah nggak ada orang jalan kaki. Semuanya naik motor, semuanya punya motor, apalagi sekarang ada motor listrik kan. Nggak ada orang naik sepeda lagi, ontel lagi, nggak ada.
Jadi kalau saya jalan kaki itu saya suka diklaksonin gitu. Kan mereka tahu tuh orang baru ini bukan orang sini gitu, suka ayo ikut gitu ya. Nah itulah kesempatan saya untuk bergaul dengan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat. Ketika saya ketemu, saya ngobrol gitu. Nah itu saya mendapatkan banyak informasi gitu ya. Tentu kita harus mengenalkan diri. Dan saya tidak membawa alat rekam karena memang itu tidak dimaksudkan untuk mewawancarai orang ya. Gitu. Nah lalu berorientasi open ended ya, induktif. Jadi dari yang kecil ya, jangan dari yang besar dulu gitu. Jangan melihat sesuatu dari globalisasi, neoliberalisme, enggak, dari yang kecil. Masalah yang kecil apa yang ada depan mata? Misalnya, kenapa ya di kampung ini kok laki-lakinya tuh pergi bermigrasi semua? Persoalannya apa? Misalnya gitu. Kemudian atau misalnya kenapa perempuan-perempuan di desa ini banyak menjadi pekerja rumah tangga? Apa masalahnya? Bukan hanya ekonomi nih saya yakin, saya ingin meneliti itu. Atau misalnya ini kenapa ya kok sampah di sini tidak dikelola dengan baik? Orang pada buang sampah di sungai misalnya ya di tanah-tanah kosong gitu. Ini kenapa jadi? Nah ketika misalnya hujan gitu ya, atau misalnya orang menebang pohon sembarangan, akhirnya banjir gitu. Nah saya ingin meneliti itu, gitu. Atau sampah di lingkungan gitu ya, kecil misalnya, gitu. Atau anak-anak yang kenapa ya anak-anak kok sekarang misalnya di Papua, di Lombok itu masih umur 14 tahun itu sudah dinikahkan. Ini apa masalahnya? Gitu. Nah kenapa kok di Lombok itu banyak sekali poligami itu dinormalkan? Gitu. Dinormalisasi seakan-akan menjadi norm gitu. Dan itu apa ini masalahnya? Apakah adat? Apakah penafsiran agama? Atau apa? Nah kita pengen mencari itu misalnya gitu. Jadi dari yang kecil ya, jangan dari yang besar dulu, yang kecil baru kita cari frameworknya gitu. Nah baru kita kemudian analisis. Jadi jangan mulai dari sesuatu yang besar gitu. Bahkan penulisan disertasi, penulisan skripsi, penulisan tesis itu tidak memulai dari sesuatu yang besar, tapi dari yang kecil dulu gitu. Masalahnya apa? Baru kita nanti hubungkan dengan konteks yang lebih besar gitu, yang globalnya misalnya dari yang kecil, dari yang lokal. Nah kemudian studi dilakukan pada sebuah komunitas, bukan sampel berdasarkan hipotesis ya. Dia bukan sampel, terbuka untuk multidisiplinary atau interdisiplinary yang bertujuan untuk mengungkap kompleksitas dan keragaman cara individu memahami budaya dan hidupnya. Nah etnografi klasik, tadi saya sempat ngomong etnografi klasik ya, mereka cenderung melakukan studi pada masyarakat yang dianggap asing ya, asing atau dianggap eksotik, kalau dalam antropologi disebut eksotik, itu eksotik, baik itu wajahnya, baik itu kulitnya yang dianggap sawo mateng gitu. Nah itu dianggap eksotik, perempuan-perempuan di global south biasanya, dan punya perbedaan mencolok dengan budaya si etnografer. Si etnografernya kan white. Nah awal-awalnya tuh laki-laki. Ya sebelum tahun 80-an itu semua etnografer di Amerika itu laki-laki. Dan mereka meneliti itu tidak punya gender perspektif sama sekali. Dan perempuan dianggap tidak capable, tidak mampu untuk menjadi etnografer gitu. Akhirnya apa? Misrepresentasi. Perempuan tidak direpresentasikan di dalam antropologi gitu, dalam penelitian antropologi. Akhirnya apa? Suara mereka, pengalaman mereka tenggelam. Ya, invisible. Nah, kemudian akhirnya pada tahun 80-an itu gitu ya, 70-an akhir, feminis etnografer di Amerika yang awalnya memulai gitu ya, etnografer yang feminis, antropolog feminis gitu ya, feminis antropologis, mereka kemudian mendobrak melawan sistem patriarki di dalam berpengetahuan gitu, dalam akademik, dunia akademik gitu ya. Mereka menentang sistem patriarkisme, male perspektif, maskulinitas gitu. Akhirnya mereka menjadi etnografer. Lalu lahirlah buku Women Writing Culture untuk menangkis, untuk mengcounter buku pertama yang muncul dalam etnografi yang disebut Writing Culture, yang ditulis semuanya oleh laki-laki tentang laki-laki. Lalu di tahun 80-an ada yang namanya Ruth Behar, itu orang Amerika, antropolog Amerika yang juga interseksional. Jadi dia bukan orang Amerika yang kolonial ya. Kalau saya bilang kolonial itu berarti yang white supremacy gitu. Mereka yang menganggap bahwa persoalan perempuan, persoalan kelompok marginal itu sama di mana-mana gitu, sama. Padahal beda, di Indonesia tuh beda gitu, di daerah lain juga beda, tidak hanya di Indonesia, di lokal juga beda. Nah mereka menentang itu ya, mereka menentang bahwa perempuan, satu, apa sih kontra kritik mereka apa? Yang pertama
pertama, perempuan tuh bisa menjadi etnografer. Yang kedua, suara dan pengalaman perempuan itu harus gitu ya, harus diungkapkan gitu. Lalu yang ketiga, mereka menawarkan metode dalam antropologi yaitu storytelling. Storytelling gitu ya, dimana tidak semua orang itu bisa menulis dan tidak semua orang mau menulis. Standar barat, produksi pengetahuan itu kan harus ditulis ya, harus terbitkan. Itu nggak bisa, nggak masuk di dalam konteks lokal untuk masyarakat perdesaan, masyarakat yang mengandalkan oral story, yang ngomong gitu ya, lebih baik ngomong atau mungkin nulis di daun lontar, atau mereka lebih suka disebut dengan collective memory gitu ya, oral, jadi collective oral story, mereka lebih suka ngomong. Nah itu nggak masuk dalam standarnya orang barat yang kolonial tadi, yang maskulin ya. Nah akhirnya ada pendobrakan dalam antropologi yang kemudian memasukkan pengalaman-pengalaman perempuan dan pengalaman kelompok marginal, ya termasuk transgender, gitu-gitu, disabilitas, itu masuk di dalam menjadi metode dan epistemologi di dalam antropologi. Jadi yang dikritik adalah metodologi dan epistemologinya. Kenapa? Epistemologi itu kan cara kita tahu ya, cara kita berpengetahuan. Cara orang berpengetahuan itu nggak sama dengan barat yang kolonial gitu. Banyak orang di Indonesia yang tahu, yang bisa tahu dari intuisi, dari apa yang disebut orang barat disebut tahyul, superstition. Ada orang yang percaya gitu, yang percaya bahwa masyarakat misalnya Native American, Indian American itu bisa berkomunikasi dengan spirit, dengan leluhur-leluhur mereka, dan itu sampai sekarang terjadi. Nah di Indonesia pun ada kepercayaan animisme, dinamisme, itu bagian dari epistemologi gitu, yang itu tidak dianggap dalam masyarakat barat gitu, yang kolonial tadi. Nah kemudian itu direformasi, direvolusi, ditransformasi bahwa semua bentuk pengalaman personal individu dan kelompok ya, terutama yang didiskriminasi, itu masuk di dalam antropologi gitu. Itu adalah jasa dari para antropolog feminis ya. Jadi kalau kita sekarang perempuan sudah ada dalam menjadi etnografer, menjadi aktor gitu ya, menjadi penulis, kemudian juga ada di dalam subjek penelitian atau narasumber, itu adalah jasa dari para etnografer atau antropolog feminis. Itu harus dicamkan. Itu sumbangan yang luar biasa, kontribusi yang luar biasa ya. Nah, etnografi juga dilakukan dalam situasi paradoks ya, antara terlibat, ini saya sebut outsider dan insider tadi. Jadi seperti go native dan emic. Emic tahu kan ya, dalam antropologi teman-teman udah belajar emic. Jadi kita bukan menggunakan perspektif kita, tidak menggunakan standar kita, tolak ukur dan parameter kita untuk melihat satu masyarakat, menganalisis satu masyarakat, gitu. Jadi apa bedanya etnografer biasa dengan etnografer feminis? Atau apa bedanya etnografer feminis dengan feminis biasa? Itu ada bedanya. Saya cerita sedikit. Seorang feminis atau seorang etnografer yang tidak punya perspektif dan alat analisis feminis etnografi atau etnografi feminis, dia datang ke satu desa. Dia melihat dalam pikirannya ini ketidakadilan. Ini ketidakadilan, ini diskriminasi, ini kekerasan terhadap perempuan atau anak perempuan. Langsung dia feminis nih ya, yang bukan etnografer gitu. Atau etnografer yang bukan feminis etnografer. Dia akan langsung menuding, kamu salah gitu, kamu salah, ini salah nih, ini adatnya salah nih, harus ditentang, ini nggak boleh, ini kekerasan. Nah seperti itu, jadi langsung menghakimi. Itu orang yang tidak punya perspektif feminis etnografi. Kalaupun hanya feminis saja, gitu ya, dia tidak etnografer, dia tidak punya etika, gitu ya, sebagai etnografer, dia akan mudah menuding, salah, jadi salah benar. Kayak kita beragama itu loh, haram halal salah, nah, seperti itu, hitam putih. Seorang etnografer feminis tidak boleh seperti itu. Dia harus berdialog, dia harus mencari informasi sebanyak-banyaknya, gitu ya, ke stakeholders, ke ketua adat, gitu ya, ke tokoh masyarakat, ke tokoh agama, ke penduduk lokal, langsung perempuan, laki-laki, muda, tua, semua harus diajak ngobrol. Kemudian ajak berembuk bersama, dengarkan mereka, dengarkan kenapa, nanti akan tahu di mana persoalannya. Apakah ini adat? Karena seperti Merari itu kawin culik ya, kawin tangkap di Papua, itu mereka banyak yang mengatasnamakan adat. Lalu mereka mengatakan, orang-orang luar di luar Lombok mengatakan bahwa itu adat yang mengekang. Ketika saya berbicara dengan
ketua adatnya, ternyata bukan. Itu bukan adat, tapi orang yang menggunakan adat untuk melakukan kekerasan terhadap anak perempuan. Kalau kawan-kawan lihat yang viral ya, kawan-kawan lihat itu ada, itu viral banget. Ada perempuan berusia 14 tahun yang dinikahkan. Itu viral. Nah, lama saya lihat ini kenapa di sosial media kok jadi banyak banget yang like ya, aneh banget gitu, di share. Nah, setelah itu, sebulan setelah itu, saya lihat tiba-tiba pop up gitu, muncul di sosial media saya gitu. Ada reels, banyak reels gitu ya. Kemudian ada anak usia 12 tahun dinikahkan, katanya ini lebih muda dari anak sebelumnya. Wah, kaget juga ya. Dan itu mengatasnamakan adat. Jadi sama dengan orang beragama mengatasnamakan agamanya, baik Islam, Kristen, Buddha, Hindu, untuk melegitimasi atau menjustifikasi kekerasan terhadap satu kelompok tertentu. Entah itu berdasarkan gender, berdasarkan usia, berdasarkan seksualitas gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Nah sama, ternyata setelah saya melakukan dialog gitu ya, jadi oh ternyata masalahnya bukan di adatnya tidak pernah mengajarkan merari gitu. Itu orang-orang yang kemudian mengambil kesempatan, jadi memanfaatkan di balik. Jadi mereka seperti menggunakan topeng adat, memanfaatkan adatnya untuk menculik perempuan-perempuan, anak perempuan-perempuan, dan kemudian dinikahinya tanpa consent, tanpa izin dari orang tua. Ini masih kecil, masih sekolah, diculik di sekolah. Udah, setelah itu apa? KDRT meningkat, ya kan? Masih kecil. Setelah itu apa? Anak ngurus anak. Usianya kan masih 14-12 tahun, udah harus hamil, melahirkan, ngurus anak. Suaminya nggak punya kerjaan, misalnya suaminya masih ada yang muda, ada yang tua, ada yang poligami gitu-gitu, dan ini kasihan nasib anak ini gitu. Tapi karena itu seakan-akan dilegalkan gitu, dan sayangnya negara nggak berbuat apa-apa sampai sekarang. Merari itu, orang mempraktekkan merari itu sudah berpuluh-puluh tahun, tapi apakah negara peduli? Enggak. Sampai sekarang tuh tetap ada perempuan-perempuan gitu yang menjadi korban KDRT gitu, yang mereka harus ya mereka putus sekolah karena sudah punya anak gitu, mereka nggak bisa sekolah lagi, apalagi di kampung gitu ya. Itu persoalan nyata. Lalu kita menggarisbawahi pentingnya mendengar pandangan lokal ya, atau native neris gitu ya, daripada kita berasumsi gitu ya, yang berkembang tentang kelompok masyarakat yang diteliti gitu. Nah inilah kemudian yang menuntut kita untuk open minded. Jadi kita mendengarkan. Etnografer yang baik adalah etnografer yang mendengarkan. Jadi bukan kita yang ceramah, enggak. Kita tuh enggak orang yang tidak punya ilmu, enggak tahu apa-apa. Kita enggak tahu. Kenapa? Karena mereka lah subjek penelitian kita. Mereka narasumber kita. Kalau mereka nggak ada, kita nggak dapat ilmu. Jadi ilmu itu sebenarnya ada di subjek penelitian kita, bukan di kita. Kita tuh nggak tahu apa tentang masyarakat itu. Bahkan saya misalnya meneliti masyarakat Medan gitu ya. Saya nggak tahu apa-apa, walaupun saya sampai SMA saya di Medan gitu ya, di kota Medan, saya nggak tahu apa-apa gitu. Jadi saya berhutang banyak ke subjek penelitian saya. Nah inilah kemudian yang dikritik juga oleh feminis antropolog ya, bahwa biasanya narasumber atau riset subjek kita itu dianggap objek oleh para peneliti atau etnografer gitu. Jadi setelah selesai mereka dipaksa harus wawancara gitu ya. Kemudian yang kolonial tadi juga tinggalnya di hotel dan punya riset assistant gitu, memperlakukan orang itu seenaknya gitu. Kalau yang kolonial, nah kolonial ini, attitude kolonial bukan hanya ada di barat. Di Indonesia pun masih banyak orang yang memperlakukan riset subjeknya, subjek risetnya itu, narasumbernya itu semena-mena, masih banyak gitu ya. Asal dia membayar, dia pikir itu bayar itu udah kamu harus ngomong semuanya, dipaksa gitu. Tidak ada hubungan emosional ya dengan mereka. Nah itu bukan etnografer ya, itu peneliti yang memaksakan kehendaknya, yang menjadikan subjeknya sebagai objek penelitian. Jadi jangan pernah sekali-kali mengatakan objek penelitian untuk orang, karena mereka subjek, mereka aktor ya, aktor yang memproduksi pengetahuan, mereka produser pengetahuan juga gitu. Nah produser pengetahuan adalah mereka, bukan kita. Jadi sentralnya itu di mereka, bukan kita gitu ya. Etnografer harus selalu mengikuti perkembangan keilmuan sosial juga, sosial budaya. Kenapa? Konsep-konsep itu kita gunakan untuk menganalisis nantinya. Jadi harus tahu konsep-konsep di antropologi apa yang terbaru. Misalnya salah satu konsepnya adalah agency, ya. Bukan lagi dualisme antara agency dan struktur, misalnya structure dari Anthony Giddens misalnya gitu ya, atau Bourdieu
Tapi kita menggunakan misalnya kalau saya menggunakan Cheryl Otner, gitu ya, Yanagi Sako, Collier, gitu, Laura Ahern, para antropolog feminis untuk melihat struktur. Jadi ada tawaran yang ketiga, bukan struktur dan dualisme struktur dan agensi, gitu ya. Nah, itu salah satunya misalnya itu interseksionalitas, gitu ya, misalnya. Dan kita harus selalu berrelasi dengan konsep-konsep dan teori-teori sosial antropologi. Nah, ini dua bentuk etnografi. Yang pertama adalah deskriptif. Ini disebut juga konvensional, yang klasik tadi, gitu ya. Deskriptif itu kita datang, kita tulis, nyatet apa aja yang ada kita catat. Nah, kita mendeskripsikan budaya masyarakat, gitu ya. Lalu kita mengungkap patterns-nya, polanya seperti apa, tipenya seperti apa, masyarakatnya seperti apa, gitu ya. Nah, secara umum tidak ada tujuan ideologis atau politis, nggak ada, gitu. Nah, yang kedua itu disebut critical ethnography. Dia menggunakan metode penelitian dan pendekatan analisis. Memang seperti model deskriptif, tetapi dia menunjukkan positionality kita sebagai etnografer, gitu, yang disebut dengan etnografer aktivisme, gitu, aktivisme. Jadi aktivis scholar juga etnografer juga bisa menjadi aktivis. Ya, pertama pada isunya, kedua pada keberpihakannya, ketiga pada analisisnya, gitu. Nah, misalnya punya tujuan pembebasan opresi dan transformasi sosial. Jadi kita itu politis, nggak cuma mendeskripsikan aja, nggak. Misalnya kita melihat orang tidak punya BPJS, gitu. Ada orang sakit, ada anak-anak yang tidak terpapar atau tidak terekspos dengan pendidikan seks dan seksualitas, gitu. Nah, ini yang saya lakukan waktu di Lombok, ya. Anak-anak ini tidak tahu sama sekali tentang kesehatan reproduksi, tentang pendidikan seks dan seksualitas. Saya ajarkan pelan-pelan sambil saya mengajari mereka mengaji. Jadi saya mengajari mereka mengaji, saya mengajari mereka saya mengajari mereka bahasa Inggris karena mereka nggak bisa bahasa Inggris, saya ajari gitu. Nah, di tengah-tengah itulah saya masukkan, gitu ya, isu-isu betapa pentingnya kesehatan reproduksi dan seksual. Itu betapa pentingnya untuk mengetahui bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Untuk memberikan pemahaman tentang kekerasan seksual terhadap anak-anak remaja. Lalu untuk orang tuanya juga saya memberikan dialog, gitu ya, dengan mereka dan mengisi poin-poin misalnya tentang kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa kita punya undang-undang pelindungan kekerasan dalam rumah tangga misalnya. Atau sekarang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, gitu ya. Nah, itu ada. Itu saya masukkan, gitu, saya selipkan, gitu. Lalu saya juga mengajari anak-anak, membimbing, gitu ya, lebih tepatnya membimbing anak-anak di sana yang shy, gitu ya, yang malu, yang kalau ngomong tuh nunduk, nggak pede, gitu ya. Saya ngajari mereka untuk pede, untuk public speaking. Jadi saya mengadakan kontes, gitu ya, untuk talent show, misalnya berpuisi, gitu, baca puisi, sholawatan, kemudian pidato baik bahasa Arab atau bahasa Indonesia karena ada yang lulusan pesantren, lalu untuk menari, untuk menyanyi, gitu, talent show. Nah, akhirnya saya membuat panggung, benar-benar seperti panggung. Saya kerjasama dengan orang lokal, gitu ya, dan semuanya bisa mengekspresikan, ternyata tidak malu lagi, gitu. Itu salah satu yang disebut di dalam antropologi, itu adalah etnografi aktivisme, gitu. Jadi ternyata kita bisa melakukan aktivisme juga, gitu ya. Jadi jangan merasa bahwa saya bukan aktivis, kita semua aktivis, kita semua scholar, gitu ya, ilmuwan, kita juga aktivis, gitu. Jadi ada posisi, ya, ketika kita melihat kemiskinan, apa yang bisa kita lakukan nih? Ketika kita melihat ada korban kekerasan, apa yang kita lakukan? Kalau saya kontak tuh LSM perempuan yang ada di lokal, gitu ya, untuk mendampingi. Jadi saya punya kontak, gitu ya, yang kemudian saya gunakan. Nah, kemudian ini studi etnografi menawarkan apa? Penggambaran mendalam tentang satu kelompok, ya, metode khusus untuk mengungkap dan memahami budaya, simbol, dan norma-norma sosial dan budaya yang ada, sistem politik, sistem hukum yang saling berkelindan, gitu. Nah, juga pada personal experiences, karena ini sebelumnya kritik terhadap positivis, ya, positivis yang kemudian tidak memasukkan pengalaman perempuan, suara perempuan menjadi bagian dari metode dan epistemologi di dalam antropologi. Nah, ini seringkali melibatkan tindakan immerse, gitu. Immerse itu mencelupkan diri, gitu ya, di dalam budaya yang diteliti beserta dengan persoalannya.
Jadi kalau seorang etnografer itu perlu menjaga posisinya sendiri. Jadi ada subjektivitas si peneliti, ya, yang tidak boleh kemudian menjudge. Jadi langsung menjudge itu nggak boleh. Menjudge seseorang, misalnya mengatakan bahwa kamu melakukan kekerasan, kamu pelaku, gitu. Itu tidak boleh seperti itu di dalam penelitian etnografi feminis. Tetapi berdialog, lalu mengupayakan bagaimana jalan keluarnya. Jadi ajak semua orang, tidak kita sendiri dengan parameter kita, dengan perspektif kita, tapi ajak berdialog banyak orang yang kemudian bagaimana kita keluar dari masalah ini, bagaimana ajak dialog semua stakeholders gitu. Oh, saya Nah, ini politik etnografi ke arah etika feminis ya, filsafat dan politik pengetahuan. Tadi saya sempat ngomongin soal epistemologi ya, ontologi juga kepercayaan ya, genealogi asal usulnya ini juga penting. Lalu tadi saya juga mengatakan soal writing culture, kita memproduksi naratif. Nah, naratif siapa yang paling dominan? Biasanya adalah naratif penguasa atau orang yang misalnya elit, berada di posisi elit gitu ya, orang yang kolonial tadi gitu, yang memperlakukan mereka yang tidak punya posisi yang di atas gitu ya, tidak punya kuasa itu seperti orang yang tidak punya hak gitu ya, sebagai orang yang memang bukan aktor gitu, tidak patut untuk diperlakukan secara setara gitu. Nah, ada relasi kuasa dalam berpengetahuan gitu ya. Mungkin kawan-kawan pernah membaca Foucault, tahu bahwa ketika kita berkuasa, kita mempunyai kuasa berupa pengetahuan seperti ilmuwan, maka ilmuwan itu pun bisa menjadi opresor gitu ya. Mereka bisa menjadi pelaku kekerasan dengan menggunakan pengetahuannya untuk menjustifikasi misalnya supremasi kulit putih ya, atau feminisme barat yang kolonial, atau malah ilmuwan-ilmuwan di Indonesia yang menganggap bahwa riset subjeknya atau mahasiswa itu nggak punya kemampuan untuk memproduksi pengetahuan gitu. Jadi orang-orang elit, misalnya profesor-profesor gitu ya, atau doktor, PhD gitu, yang merasa dirinya itu sudah di atas gitu, dan mereka itu kalau harus dihormati dan ilmunya itu valid gitu ya, sementara mahasiswa atau misalnya subjek-subjek penelitian atau etnografi itu nggak bisa, seakan-akan tuh nggak bisa memproduksi pengetahuan yang sama gitu. Nah, itu yang kemudian dikritik gitu ya, bahwa semua orang posisinya itu setara, mau dia profesor gitu ya, mau dia apa gitu ya, dokter sekalipun posisinya sama dalam memproduksi pengetahuan gitu. Nah, lalu male centrism atau patriarki itu kita tahu ya, ada male gaze, male perspective termasuk di dalam akademik juga gitu. Laki-laki biasanya selalu dianggap sebagai orang yang berpengetahuan tinggi gitu ya, bahkan sampai di posisi-posisi sentral di universitas itu banyak rektor, dekan itu laki-laki, ketua prodi gitu misalnya laki-laki gitu ya. Nah, yang perempuan ini itu posisinya itu di bawah, kenapa? Karena mereka dianggap makhluk domestik. Masih seperti itu masih terjadi di akademik gitu, di Indonesia masih terjadi, masih dianggap rendah gitu ya perempuan-perempuan ini gitu, nggak bisa menjabat gitu ya, menjabat secara struktural dan juga secara non struktural. Nah, lalu binari, kalau kita ngomongin gender tuh binari, selalu biner itu yang disebut dengan heteronormativisme. Jadi kalau gender tuh ya udah perempuan atau perempuan dan laki-laki aja gitu, padahal enggak, padahal banyak gender lain, misalnya non-biner ya, transgender gitu ya, mereka dengan Soji IC kalau kita sebut ya, Soji IC gitu, dengan karakter atau identitas gender yang berbeda. Tadi saya sebutkan di Bugis, masyarakat Bugis ada 5 gender. Nah, terus belum lagi di daerah-daerah lainnya gitu ya, yang mungkin perlu diteliti nih sama kawan-kawan gitu ya. Ada berapa sih gender misalnya di Medan gitu. Nah, itu perlu diteliti gitu. Kolonialisme dan ideologi superioritas tadi saya sudah menjelaskan positionality kita, apakah kita political gitu ya. Jadi kalau feminis itu tuh punya prinsip what is personal is political. Jadi yang personal sekalipun, pengalaman yang personal sekalipun gitu ya, termasuk pengalaman kita misalnya dituduh orang gaptek atau pengalaman perempuan lansia yang kemudian dibully. Saya suka lihat itu ada public figure atau orang perempuan lansia yang dibully karena dianggap keriput gitu ya, udah nggak
cantik lagi gitu, udah nggak punya gairah seks lagi misalnya, udah nggak bisa lagi berhubungan gitu ya, intercourse dengan suami misalnya, atau mereka yang udah jelek secara fisik gitu ya, jelek, pokoknya udah habis dibully. Tetapi laki-laki, coba lihat, ada nggak yang membuli laki-laki lansia? Laki-laki tua? Nggak ada. Laki-laki tua justru dianggap gairah seksnya meningkat gitu. Berbeda dengan perempuan, perempuan dianggap yang lama itu yang terjadi gitu. Itu salah satu bully terhadap lansia perempuan. Artinya apa? Ada interseksionalitas antara gender dengan umur, dengan usia gitu. Nah ini menjadi bahan penelitian saya selanjutnya, karena kemarin saya diajak teman Green untuk meneliti tentang gender dengan lansia. Ya. Lalu eksklusi dan inklusi. Gitu. Kalau kita menggunakan perspektif feminisme dan Getsi, tidak boleh ada orang yang ditinggalkan atau tertinggal, no one left behind, itu benar-benar diamalkan. Gitu. Jadi jangan kita Getsi itu selalu ngomongin gender. Gendernya itu selalu diasosiasikan perempuan. Padahal enggak. Getsi ini kan dari DEI, Diversity, Equity, and Inclusion, gitu ya. Dan itu semua kelompok marginal dan direntankan masuk harusnya, minoritas masuk harusnya. Tapi di Indonesia ketika menjadi project, Getsi itu kehilangan substansi, kehilangan makna. Dia hanya menjadi perempuan, satu, disabilitas, dua, that's it. Gitu. Padahal kelompok LGBTIQ+ misalnya, atau mereka dengan ragam gender dan seksual itu tertinggal, mereka dieksklusi. Nah, di dalam perspektif Getsi dan feminis gitu ya, itu nggak boleh mengeksklusi siapapun, baik orang yang mengaku bahwa dia itu maskulin dan feminin pada saat yang bersamaan, orang yang androgini punya sifat maskulin dan feminin gitu ya, atau orang yang memang transgender, itu harus diakui, direkognisi pengalamannya yang berbeda gitu ya. Itu yang disebut dengan inklusi gitu. Lalu paradigma pengetahuan feminis tidak hanya epistemologi tapi etika. Nah, apa etika feminis? Saya akan jelaskan nanti. Lalu apakah kontekstual atau universal? Universalkah? Tidak, karena ada situated knowledge ya. Kalau kita ngomongin lokal, konteks lokal yang berbeda-beda. Di Medan pun mungkin di Sumatera Utara, misalnya di Pematang Siantar, di Perbaungan, di Toba, itu berbeda-beda. Norma-norma gendernya berbeda gitu. Kalau kita ngomongin soal patriarkisme gitu ya, kalau misalnya orang Batak ya, dia harus menurunkan marganya misalnya ke anak laki-laki gitu. Nah, seperti di Cina misalnya, harus laki-laki, harus diturunkan. Ini kan patrilineal namanya. Patrilineal dan patriarkisme berlaku di sana. Sehingga ada yang disebut misoginisme. Sama dengan di India, konteks di India, kalau anak perempuan sudah ketahuan dia jenis kelaminnya femisida, dibunuh. Kenapa? Anak perempuan tuh nggak bisa apa-apa. Di India itu masih terjadi femisida, pembunuhan anak perempuan atau janin perempuan. Jadi digugurkan ketika tahu perempuan. Begitu perempuan lahir, yang nggak seneng bapaknya. Kalau ibunya nggak punya persoalan perempuan atau laki-laki, karena semua sama. Tapi ketika anak perempuan lahir, ayahnya nggak mengakui gitu. Nah, maka dia menjadi korban kekerasan sama ayahnya sendiri. Ini masih terjadi loh, teman-teman ya. Nah, lalu ada dilema dan negosiasi di akhir, mungkin nggak begitu kelihatan. Dilema itu maksudnya begini, salah satunya ya, ini yang kita alami sebagai etnografer. Jadi dilema itu ketika masuk kita ke lapangan, kita sebutnya field work ya. Jadi etnografi itu juga disebut field work. Kita melakukan field work. Kemudian kita sebagai orang luar nih yang meneliti, gitu, yang melakukan etnografi, pasti ada perasaan bahwa kita seolah-olah outsider, belum bisa diterima sepenuhnya. Karena kita nggak bisa menjadi insider sepenuhnya. Walaupun mereka menganggap kita bagian dari komunitas, tapi tetap ada relasi kuasa yang harus dipahami, gitu ya, yang harus kemudian kita address gitu. Bahwa saya tidak merasa lebih tinggi dari kamu hanya karena saya etnografer. Itu yang harus dicamkan, harus terus diamalkan gitu. Jangan merasa lebih tinggi, karena saya bilang tadi, kita justru orang yang tidak tahu apa-apa tentang riset subjek kita gitu. Jadi jangan sombong gitu maksud saya. Jadi jangan menggunakan relasi kuasa untuk mendominasi riset subjek. Karena ini adalah kejadian peneliti laki-laki gitu ya, justru memaksakan dulu melakukan kekerasan terhadap riset subjeknya. Karena dia peneliti, satu, relasi kuasanya jelas, dia peneliti. Kedua, dia laki-laki, jadi merasa tinggi, merasa unggul. Nah itu terjadi gitu ya, sampai melakukan pelecehan seksual dan bahkan kekerasan seksual gitu ya. Nah selanjutnya,
Nah ini konteks sosial ekonomi politik ya, bahwa ini tadi saya sebutkan women writing culture, ada intersectionalitas, pengetahuan itu untuk transformasi, untuk perubahan. Itu pengetahuan itu tujuannya adalah untuk perubahan. Jadi bukan pengetahuan untuk pengetahuan itu sendiri, harus ada muaranya untuk perubahan sosial. Gitu. Jadi isu yang kita angkat itu adalah isu-isu sosial yang ada dalam masyarakat, sehingga kita berkontribusi ya terhadap paling tidak memberikan alternatif penyelesaian masalah atau menawarkan perspektif untuk mengubah cara pandang orang atau mindset orang ya. Nah, pengalaman penting dan realitas dan imajinasi realitas sosial. Jadi begini, realitasnya seperti ini loh, gitu ya. Di Medan ada diskriminasi terhadap perempuan disabilitas, gitu ya, atau perempuan transgender, misalnya satu kota atau satu daerah, gitu. Lalu imajinasi kita tentang realitas itu seperti apa untuk mentransformasi realitas orang-orang tuh harusnya kan setara, sama, gitu ya, jangan dibedakan. Mereka punya hak yang sama. Itu prinsip feminisme yang harus dipegang. Tidak ada orang orang itu mempunyai hak yang sama. Orang itu berbeda-beda, memang dari sananya, gitu. Jadi kalau orang bilang kalau orang berbeda-beda yang disalahin siapa yang menciptakan dong? Masa kita? Emang ada orang mau lahir dengan kulit hitam? Ada orang mau dengan mata sipit gitu ya, misalnya dengan tubuh pendek, atau mereka mengalami disabilitas gitu ya, misalnya, atau ya pilihan mereka misalnya menjadi transgender gitu ya misalnya. Nah itu kan nggak bisa dong kita kemudian memaksakan. Artinya apa? Semua orang punya hak yang sama, itu yang harus digarisbawahi dalam prinsip feminisme ya. Nah kemudian ini etika pengetahuan feminis itu adalah my research, jadi penelitiannya itu memulai dengan questions tentang voice, suara, gitu. Siapa yang berbicara? Suara siapa? Apakah suara peneliti atau suara si subjek risetnya sendiri, gitu? Jangan-jangan kita menulis disertasi, skripsi, tesis, penelitian, itu suara kita, itu parameter kita, bukan mereka. Pengalaman mereka iya, tapi kemudian kita yang menyimpulkan, oh begini. Mereka itu akhirnya kesimpulan kita, oh mereka itu barbar, mereka itu primitif, misalnya. Oh mereka itu nggak tahu apa-apa, gitu. Perempuan-perempuan itu tuh bodoh, misalnya gitu ya. Mereka tuh nggak bisa melawan. Nah ini yang salah. Ini suara siapa? Peneliti. Dan mereka tidak menggunakan framework feminist ethnographer atau feminist antropologi yang melihat semua orang adalah aktor yang punya agensi, gitu ya, punya agensi, bisa melakukan perlawanan, negosiasi seharian. Maka yang kami yakini adalah everyday feminism, feminisme yang keseharian, sehari-hari. Orang itu coba ya, orang miskin di daerah, gitu, daerah yang letak geografisnya jauh, kemudian dia autis misalnya, autistik, atau misalnya dia punya disabilitas, gitu ya, atau mengalami dia punya kanker payudara yang nggak punya akses layanan kesehatan di kampungnya, gitu. Kenapa dia bisa survive? Itu tuh agensi mereka, gitu. Harus dilihat, mereka tuh bukan hanya korban, kan mereka punya agensi, mereka aktor, gitu. Nah, itu yang harus dilihat dari framework etnografer ya, feminist etnografi, gitu. Bahwa semua orang itu punya kemampuan bernegosiasi, beradaptasi, berkomunikasi, dan melakukan perlawanan. Jadi meresistansi itu ada, meskipun tidak semua orang seluruh hidupnya 24 jam itu penuh agensi. Ada satu saat dia quote unquote kalah, dia tidak bisa berbuat apa-apa, misalnya. Akhirnya dia diam, dia berdoa, dia sholat, atau dia ibadah ke gereja misalnya, atau dia ngomong di grup, di peer group, atau dia buat status di Facebook gitu ya, buat mengundang orang untuk memberikan solusi. Itu juga bagian dari perlawanan, gitu. Bagian dari dia itu ingin melakukan transformasi sosial, ya begitu. Nah, lalu kepada siapa? To whom? Ya kan? Inward body. Jadi tubuh siapa? Tubuh siapa itu? Apakah kita atau orang, gitu ya? Telling what stories. Jadi menceritakan story apa? Cerita apa yang kita ceritakan? Apakah cerita subjek kita atau cerita tentang kita? Karena sentralnya itu etnografi bukan kita, tapi subjek kita, narasumber kita. In what societal and cultural framework? Jadi masyarakatnya seperti apa? Sosial, norma-norma sosial budaya seperti apa? Nah itu juga harus diamati. Ini dari seorang feminist antropolog yang namanya Carol Gilligan.
Nah, lalu ini etika penelitian feminis, ada prosedural, ini yang saya sebut tadi IRB ya, Institutional Research Board. Ini komite etik dalam penelitian. Nah, ini akan itu lama sekali kalau di Amerika ya. Di sini kalau sekarang itu kalau orang luar itu BRIN ya, kita harus ada izin dari BRIN atau kampus-kampus yang memberikan izin penelitian. Lalu etika meneliti, komitmen tentang jawab kita itu secara substansial, komitmen institusional dan individual itu melampaui. Ini kayaknya agak berubah bikinnya. Nah, ini etika riset feminis ya. Feminisme itu merupakan teori, tapi juga praktik. Kalau saya itu mengibaratkan begini, saya mengibaratkan feminisme itu theorizing practices dan practicing theory. Jadi kita nggak sekedar menerapkan konsep-konsep atau teori-teori, tapi juga kita meneorikan, gitu. Kita juga membuat teori baru. Jadi nggak benar tuh orang Barat yang mengatakan, orang Barat yang kolonial ya, yang mengatakan bahwa orang-orang global South kayak di Indonesia itu nggak mampu memproduksi pengetahuan. Kita mampu. Tapi caranya beda-beda, nggak harus dituliskan, gitu ya. Karena kita percaya pada storytelling itu kekuatan, gitu, kekuatan masyarakat lokal. Nah, peneliti feminis memulai dengan komitmen politik untuk produksi pengetahuan ya yang bermanfaat dan bukan hanya perempuan, tapi kelompok marginal, gitu. Nah, penelitian feminis juga fokus dan concern dengan metode pilihan peneliti, topik penelitiannya dan subjek. Maka ketika kita memilih penelitian kita, riset subjek kita adalah misalnya isu tentang disabilitas, tentang perempuan adat, penghayat kepercayaan, kelompok marginal, maka kita sudah menjadi aktivis dengan pemilihan topik saja, gitu ya. Nah, lalu boleh dibantu? Kenapa? Oke, nah ini metodologi feminis. Tidak semua penelitian ya menggunakan etika penelitian feminis. Setiap tahap cara memiliki etika feminisnya sendiri dari awal sampai akhir itu ada etika feminisnya. Tidak semua penelitian feminis menggunakan metodologi feminis dan memahami dan menjalankan etika penelitian feminis. Feminisme itu merupakan bentuk bentuk etika atau politik feminis. Jadi dia termasuk etika penelitian dan tidak mengabaikan macropolitics of power dalam relasi interpersonal, misalnya hubungan dengan spouse-nya, gitu, dengan spouse apa? Pasangan, dengan partnernya, pasangannya, dengan anak, gitu ya. Itu harus dilihat, gitu. Misalnya ada perempuan yang punya pekerja rumah tangga, tapi dia memperlakukannya itu seperti quote unquote slave, gitu, seperti servant, gitu ya, seperti budak misalnya. Nah, itu bukan feminis, gitu. Feminis itu menganggap orang semuanya setara, ya, dan memperlakukan orang sebagai manusia. Lalu ini 5 karakteristik ya penelitian feminis itu dibedakan dari pertanyaannya. Pertama, research question, kita harus punya research question. Terus lokasi penelitiannya di mana dan dalam meneorikannya, teori apa yang kita gunakan itu penting. Framework atau teori yang digunakan itu akan menggiring kita pada kesimpulan apa, gitu ya. Karena banyak juga peneliti yang menjudge satu komunitas yang diteliti, tujuan penelitiannya dan maksudnya. Nah, ini contohnya ya. Misalnya interview, ini contoh yang saya lakukan, misalnya wawancara, kemudian fokus group discussion, ada group interview. Kenapa saya melakukan group interview? Karena untuk mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan subjek riset saya, gitu. Mereka pengennya, boleh nggak saya berdua, bertiga? Oh boleh, gitu. Kemudian izin, kalau kita mau merekam, harus izin, nggak boleh menyembunyikan tape recorder kita untuk merekam, nggak boleh, harus terang-terangan. Bolehkah saya merekam? Gitu ya, misalnya saya menggunakan handphone, iya silakan, harus ada consent, ya. Kemudian participan observation, kita bergaul. Kemudian kalau saya tuh sering acara selamatan, gitu ya, ada di sana di komunitas, saya datang. Saya selalu mendatangi supaya pas saya bisa bergaul, berinteraksi dengan mereka, berkomunikasi, gitu. Saya nanya perempuan, laki, tua, muda, semua saya tanya. Gitu. Lalu saya membuat jadwal dengan mereka, dengan partisipan, gitu ya, dengan interlokutor, kemudian juga dengan tokoh-tokoh di sana, gitu. Lalu storytelling itu penting, dialog dan ngobrol spontan. Untuk ngobrol spontan saya biasanya nggak menggunakan recorder. Saya mencatat, itu yang disebut field notes. Jadi sebenarnya di dalam etnografi, field notes itu is a must, wajib, hukumnya wajib. Field notes. Kenapa? Karena dari situ kita banyak mendapatkan inspirasi, gitu ya, banyak mendapatkan cerita-cerita yang tidak tercover dalam wawancara, gitu. Jadi participant observation
kita nyatet nih, gitu. Nah, seperti diari, teman-teman suka kan diari ya? Diari. Nah, diari. Diari, teman-teman suka menulis diari atau journaling gitu. Nah, seperti itu field notes, gitu. Nah, ada beberapa antropolog yang menuliskan diari itu ya, field notes, jadi buku loh, gitu. Nah, menarik itu, bisa juga tuh teman-teman. Nah, ini metodologi, ada feminist ethics, mencoba menantang, mengungkapkan, mengidentifikasi dan mengkritik penggunaan kekuasaan ya untuk membatasi perempuan dan kelompok marginal lainnya, memproduksi teori-teori kritis. Lalu misalnya kalau dalam konteks PRT migran, pekerja rumah tangga migran, etnografi feminis memahami perempuan PRT migran punya kapasitas untuk membangun makna menjadi ibu yang kritis gitu ya. Jadi saya menyebutnya itu new critical motherhood. Jadi perempuan, jadi pekerja, anggota masyarakat, warga negara yang punya agency gitu. Nah, ini nilai dasar etnografi feminis ya. Praktik penelitian itu harusnya dijadikan alat untuk menerapkan dan mengenalkan nilai-nilai sosial dan politik feminis. Lalu prosesnya harus aktif, kolaboratif, dan partisipatif. Jadi melibatkan anggota masyarakat dan melibatkan riset subjek kita di setiap tingkatan, dari mulai perencanaan sampai pelaksanaannya, gitu. Jadi jangan kemudian kita cuma mengambil data terus kita tinggal pergi, gitu ya. Lalu etika feminis itu harusnya concern pada perempuan dan kelompok marginal dan minoritas lainnya. Jadi kalau tema kita adalah tentang kelompok marginal, maka itu kita bisa memasukkan menjadi penelitian feminis. Tetapi frameworknya juga harus digiring ke framework feminisme gitu, feminis ya. Inklusi personal, lalu ada non-eksploitatif, relasi yang setara dan tidak asimetris tapi simetris, sama menggunakan pendekatan interseksionalitas, dekolonisasi, inklusivitas dan transformasi, dan mendobrak dan mengkanter hierarki dalam penelitian. Jadi nggak ada lagi tuh mentang-mentang dia profesor gitu ya, terus dia ada di atas gitu. Sementara mahasiswa atau research assistant riset ada di bawah, nggak begitu. Atau orang yang diwawancara ada di paling bawah, nggak begitu. Semuanya sama, setara gitu ya. Karena semuanya kita adalah produser pengetahuan. Nah ini ada ethik ya, tadi ethik views, ada reflexivity. Jadi kalau dalam antropologi itu ada yang disebut dengan reflexivity. Kita merefleksikan diri kita sendiri, merefleksikan apa yang terjadi dan memosisikan diri kita. Nah kemudian ada kenapa itu jadi begini? Kayaknya berubah kali. Nah tulisannya juga berubah nih. Sebenarnya nggak seperti ini aslinya. Kayaknya hurufnya ya, hurufnya mungkin nggak ada, fontnya nggak ada. Jadi itu keluar sensitivitas, kemudian agensi, aktor dan produser pengetahuan gitu ya. Nah, penelitian itu bukan tentang subjek, tapi untuk subjek dan dengan subjek, gitu. Ya, bukan hanya tentang mereka. Nah, etnografi atau penelitian feminis yang saya sebut aktivis feminis. Jadi aktif itu jangan kebayangin harus aktif di LSM, itu organisasi enggak ya, gitu. Lalu contextualization cues, saya lupa tadi. Contextualization cues itu gini, itu linguistic anthropology. Jadi gini, misalnya ada satu riset subjek gitu ya, yang mengatakan interlokutor kalau dalam antropologi, linguistik antropologi, ngomong gitu, terus dia pause itu berhenti ngomong, atau dia smirking, misalnya kayak gitu ya. Itu tuh harus dilihat mimiknya, gesturnya, terus tiba-tiba dia berubah ngomong dari bahasa Indonesia ke bahasa lokal, terus dia pakai bahasa Inggris tiba-tiba, atau tiba-tiba dia terdiam, tiba-tiba dia nangis, tiba-tiba dia mengalihkan pembicaraan. Itu yang disebut contextualization cues dalam linguistik antropologi. Gitu. Itu penting untuk melihat ini kenapa ya. Gitu. Nah, itu harus dianalisis juga. Feminisme adalah etika, jadi harus menggunakan prinsip-prinsip feminisme. Jadi etik atau etika berarti peneliti feminis berniat dan berkomitmen mengupayakan transformasi ya. Komitmen terhadap sistem dan struktur yang progresif dan transformatif. Dan feminis adalah kapasitas untuk mengekspos ketidakadilan dan sistem antar gender dan sistem ketidakadilan yang berinterseksi, interseksionalitas. Nah, feminisme juga sebagai aspirasi politik dan etis ya. Nah, ini tuh kan berubah. Maaf ya, ini sebenarnya bukan seperti ini saya bikinnya. Ini nggak tahu, hurufnya aja berubah, saya bingung. Kok jadi begini ya? Nah, ini implementasi politik dan etika ya. Jadi prinsip penelitian feminis itu berkontribusi pada kebebasan ya. Ini kebebasan perempuan melalui produksi pengetahuan yang dapat digunakan bagi perempuan dan kelompok gender minoritas atau dengan ragam dan gender dan seksual. Terus menerus mengembangkan perspektif feminis yang kritis dan mempertanyakan. Jadi pertanyakan segala sesuatu.
tabu, nggak ada. Jadi dalam etika feminis tidak ada satu pertanyaan pun yang haram istilahnya, nggak ada. Pertanyakan, kontroversial apapun harus dipertanyakan. Karena apa? Melatih kita untuk berpikir kritis dan refleksi tentang apa yang terjadi. Jadi kalau realitas sosial itu harus dipertanyakan semuanya. Kenapa begini ya? Kenapa begitu ya? Cari gitu ya. Lalu metode dalam memproduksi pengetahuan tidak opresif dan dominatif, harus setara. Nah, kan nggak kelihatan Kak. Oke, ini some highlights ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini pengalaman dari lapangan tadi. Sebenarnya saya udah ngomongin soal aktivisme feminis dan engagement, gitu ya. Kemudian ada relasi kuasa berhadapan dengan patriarki lokal harus seperti apa. Tadi saya di atas sudah menjelaskan di awal. Berhadapan dengan kemiskinan, lalu bagaimana kita melakukan kerja kolaboratif. Saya cepat, nah ini kan jadi berubah. Ini persiapan etnografi judulnya. Mulai dengan ini sudah hampir selesai ya. Mulai dengan proposal, tentukan tema, tujuan, narasumber atau subjek penelitian kita siapa, kriteria subjek penelitiannya apa, lalu tentukan lokasinya di mana, gitu, di berapa daerah. Mau multi-sited itu berarti lebih dari satu. Seperti saya kan multi-sited etnografi ya, di 4 kota. Cari kontak orang lokalnya, gitu ya. Kemudian ada persetujuan etik, ada etika. Kalau saya IRD waktu itu, tentukan metode penelitian, apa yang akan diobservasi, ada pre-knowledge pengetahuan dasar atau awal, kemudian ada asisten penelitian, gitu ya, orang lokal, rumusan masalahnya apa, research question-nya harus ada, gitu. Mempersiapkan akomodasi dan logistik. Misalnya kita mau tinggal di rumah siapa, kebutuhan apa yang diperlukan, gitu ya, apa yang harus dipersiapkan. Nah, ini pada saat pelaksanaannya. Pada saat pelaksanaannya itu tentukan waktu interview, list pertanyaannya sudah ada, bikin jadwal gitu ya untuk menginterview, mewawancara misalnya FGD, dialog, ada consent, jangan lupa ada consent. Dan research subject pun gitu, kita narasumber kita itu bisa mengundurkan diri, boleh, kita nggak boleh maksa. Kalau di tengah-tengah mereka, saya mau mundur, itu hak mereka, jangan dipaksa. Gitu ya, consent dan agreement, kemampuan berhadapan dengan konflik ya, paradoks dan dilema, kemudian catat, minta izin merekam, difoto, open minded, tidak menjudge, gitu. Pendekatan terhadap tokoh adat atau lokal, ya. Nah ini pasca etnografi. Jadi etnografi itu gak cuma di awal doang perencanaan dan pelaksanaan, tapi harus setelah pasca etnografinya pun ada, masih ada. Misalnya interpretasi data, kita kan perlu menginterpretasikan data yang sudah ada. Kalau saya transkrip sendiri. Saya transkrip itu udah segini nih perpuluhan ini. Saya transkrip sendiri. Saya di perpus itu seberapa udah nggak tahu seberapa bulan sampai mumet tuh. Kenapa? Kalau yang mentranskrip orang lain kita bayar, itu tuh sering missing. Banyak hal-hal yang missing gitu ya. Belum lagi kalau di Lombok itu mereka menggunakan bahasa Sasak. Saya menggunakan research assistant untuk menerjemahkan gitu. Ada hal-hal yang tidak bisa gitu ya. Setelah itu saya diterjemahkan. Setelah selesai. Malam harinya kami berkumpul kembali. Saya menanyakan lagi apakah ada yang missing dari terjemahan tadi. Karena orang-orang tua di Sasak itu nggak bisa bahasa Indonesia. Sasak ya bahasanya di Lombok itu. Lalu transkrip, lihat field notes. Field notes-nya dilihat, catatan observasi, authorship. Ini penting authorship. Pertama untuk merekognisi riset subjek kita, narasumber kita. Yang kedua, kalau kalian punya kesempatan ya kawan-kawan untuk berkolaborasi, bisa disebutkan di dalam, harus, kalau saya mengatakan itu wajib disebutkan. Saya menyebutkan tidak satu-satu, tidak semua, karena saya kan interlokutornya 100 berapa ya, hampir 150 gitu banyak. Tidak satu-satu, tapi harus disebutkan, didedikasikan untuk misalnya kalau saya pekerja rumah tangga, saya berterima kasih merekognisi mereka di hasil laporan penelitian kita, gitu ya. Apa yang bisa diberikan balik ke masyarakat dan subjek kita apa yang bisa kita tawarkan? Kita bawa ke konferensi, misalnya contohnya KCIAT ya, kita presentasikan, kita bagikan, atau apa pesan-pesan mereka, saya selalu sampaikan. Ini pesan dari riset subjek saya, gitu. Saya sampaikan di setiap konferensi, gitu ya, di setiap ketika saya diundang, gitu. Mereka ingin dihargai, direkognisi, dianggap sebagai pekerja rumah tangga, bukan pembantu, bukan asisten rumah tangga yang tidak punya hubungan kerja. Itu saya selalu nyatakan, dan mereka pengen ada undang-undang yang sampai sekarang 20 tahun belum disahkan oleh DPR ya. Nah, menjaga relasi dan melakukan refleksi atas berbagai dilema dan paradoks. Ini pasca etnografi saya sudah selesai. Ini agak menarik, bukan? Ada masalah? Oke, ini terakhir catatan saya.
terakhir adalah feminist etnografi sebagai feminist activism atau aktivisme feminis. Ini side story ya, cerita sampingan dari lapangan. Bahwa etnografi menurut saya adalah sebagai aksi politis dan political action. Gitu. Jadi dia political, sosial, menyediakan ruang bagi kelompok marginal untuk mengekspresikan suara dan pengalaman mereka. Etnografi juga sebagai pelibatan dan pelayanan komunitas. Jadi kita mengabdikan diri, mendedikasikan diri untuk masyarakat, gitu. Jadi benar-benar kita tuh mingle, gitu. Istilahnya mingle, kita benar-benar menjadi bagian dari komunitas itu. Jadi masalah mereka, masalah kita. Mereka nangis, kita nangis, gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Mereka ketawa, kita juga senang ya. Etnografi sebagai aktivitas kolaborasi. Banyak kegiatan kolaborasi yang saya inisiasi pada saat saya melakukan etnografi, gitu. Kegiatan-kegiatan untuk anak-anak, misalnya remaja, untuk orang tua, untuk pekerja rumah tangga gitu ya, bahkan untuk lansia perempuan yang ditinggalkan suaminya atau mereka yang sakit, itu saya juga mengadakan kegiatan bersama dengan mereka gitu ya. Nah, ini aktivisme dan advokasi tadi sudah ya. Ini terakhir, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Kak Ira, menarik sekali paparannya. Sebetulnya karena waktu yang buat, akhirnya saya naik ke sini. Sebetulnya saya pengen di sana, karena lebih menyerap daripada saya di sini. Nah, tapi oleh sebab itu, karena kita waktu kebetulan ini masuk jam kuliah ya, 12.20, mungkin ada yang kuliah. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat ke Ira ya, karena kalau ada yang bertanya kan masih capek, masih lelah ini ya, nggak dikasih kesempatan untuk istirahat. Mana tahu ada yang langsung bertanya, tapi saya minta apa namanya, panitia minum dong, yang apa kayak tanya kayak gitu minum. Ya. Nah, jadi banyak sekali sebetulnya apa ya, terminologi baru, istilah-istilah baru yang seharusnya bisa diserap ini dengan cepat, dan kalau belum jelas terminologi itu atau penjelasan itu bagaimana bisa ditanyakan ya. Saya buka kesempatan kepada semua yang berhadir ingin bertanya, silakan. 1, 2, lagi 3, cukup 3 dulu. 3 dulu. Saya silakan si Dela, silakan Dela. Ada ininya mic-nya nih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya kepada Kak Ira, bahwasanya tadi disampaikan bahwa penelitian itu adalah untuk dan dengan subjek. Nah, saya penasaran sama dari pengalamannya Kak Ira, begitu banyak penelitian yang sudah Kak Ira lakukan, dan di sini saya ingin bertanya, sudah berapa banyak perubahan yang Kakak buat pada banyaknya masyarakat yang Kakak teliti gitu? Itu sih yang saya tanya. Terima kasih ya. Oke. Ya, langsung kita kumpul dulu pertanyaannya sekali jawab. Silakan Reha. Pertama, terima kasih atas kesempatannya Kak Ira. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Reha Maulana. Saya mahasiswa antropologi FISIP USU angkatan 2021. Jadi tadi di awal materi Kak Ira udah mention tentang feminisme interseksionalitas. Itu kan feminisme yang plural, artinya it's not only about perempuan, tapi juga tentang laki-laki. Pertanyaan saya, bagaimana nilai-nilai budaya, either itu mungkin nilai patriarki atau nilai matriarki, memengaruhi cara atau bagaimana implementasi suatu konsep dari feminisme interseksionalitas ini untuk mendukung gender equality. Terima kasih. Baik, gender equality lah isinya ya. Sila langsung ke 3, Bu Rati. Kenalkan diri
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat masih pagi ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Sebenarnya saya dalam kesempatan ini berterima kasih ya diundang ya, walaupun sebenarnya ya membawa teman-teman di sini dari Unimed, Universitas Negeri Medan. Saya Rati, alumni dari UGM Antropologi. Nah, waktu itu penelitian disertasi saya tentang ina-ina, perempuan pedagang pedagang informal atau istilah di Batak Toba yang paling diri. Nah, saya tuh dari awal udah sangat tertarik dengan feminis, kemudian mencoba untuk belajar dan mencoba untuk menawarkan untuk konsep-konsep dan teori. Kebetulan promotor saya tidak begitu senang dengan feminis, jadi hidden aja, saya selalu hidden daripada saya nggak selesai gitu ya kan. Jadi saya punya 2 disertasi, satu maunya bapak promotor kalau begini sangat tidak feminis ya kan, dan dia sangat anti dengan namanya teori-teori feminis ya. Waktu proposal, waktu awal aja udah ketahuan saya nggak bisa. Jadi memang itu saya juga jadi hidden. Kesenangan saya juga jadi tetap setelah selesai saya tetap senang gitu ikut dalam studi gender di Unimed, dan kemudian akhirnya semua penelitian saya, mahasiswa bimbingan saya ke situ arahnya gitu. Walaupun memang di disertasi saya tidak memunculkannya, jadi sangat hidden semua konsep-konsep yang dibawa itu yang memang nggak langsung menuju feminis. Nah, yang saya mau tanyakan Kak Ira ya, ini kan menarik sekali kajian ini. Feminis itu kok ideal kali ya, saya rasa ya. Feminis itu kita itu tadi sama rata, relasi kuasa tidak ada, tapi kita kan dalam situasi tahu kita dalam kondisi ya, kita berhadapan misalnya relasi kuasa itu kan sih ada di universitas, dosen dengan mahasiswa, kuasa ilmu misalnya kan. Kalau kita benar-benar mau menerapkan ini, apa benar kita bisa mampu menerapkannya dalam situasi di mana kita dihadapkan pada situasi yang memang mengharapkan kita. Nah, sebagai pembimbing kita terkadang punya semacam kita tuh diinternalisasi bahwa seperti kita yang tahu gitu ya. Maksudnya kita diberikan, jadi kita pembimbing gitu ya, kita berikan kuasa lah, anggap seperti itu. Nah, menjaga perspektif ini supaya everyday is feminis ya, ataukah itu bisa kita lakukan terus, atau memang ada hal-hal yang kita dari situasi dan kondisinya gitu. Itu mungkin dalam konteks yang kita ya, tentunya yang masih sangat feodal sangat feodal ya. Nah, bagaimana kita mengartikan everyday is feminis ini? Terima kasih. Baik, saya rasa sudah ketangkap sih ya Kak ya pertanyaannya. Kalau yang terakhir tadi saya menahan diri, saya rasa. Bagaimana menahan diri, sama-sama menahan diri pasti nggak powerful gitu ya. Oke Kak, silakan. Oke, makasih Bang. Ya, karena saya di Medan jadi ngomongnya Kak Bang gitu ya, Kak Bang gitu. Saya memang sejak dulu jarang ngomong Pak dan Bu gitu. Karena saya generasi feminis yang pasca Orde Baru ya. Jadi di Orde Baru itu kan kita nggak pernah ngomong Bu dan Pak gitu, semuanya itu sama gitu ya, Mbak, Mas, Kak, Bang gitu. Dan saya selalu menyebut kawan-kawan supaya setara gitu, supaya tidak merasa ada yang lebih dituakan atau merasa dimudahkan gitu ya. Itu prinsip saya gitu ya, tapi kita bisa berbeda soal itu. Yang pertama tadi mau saya lupa. Yang pertama soal perubahan Nama Dela. Oh, Dela. Oke, temen Dela ya. Ya, soal perubahan. Kalau terima kasih ya Dela pertanyaannya. Kalau saya ditanya perubahan apa yang sudah saya lakukan gitu ya, atau sudah ada perubahan enggak sih gitu ya, dari apa yang sudah saya lakukan melalui etnografi saya gitu, atau melalui aktivisme ya, etnografi aktivisme saya gitu. Mungkin pertanyaannya kalau boleh saya share gitu sedikit adalah kontribusi saya apa gitu. Apa sih yang bisa, tadi kan ada pertanyaan saya sebutkan juga tadi di slide, apa yang bisa kita tawarkan, kita balikkan lagi ke masyarakat ya, apa terhadap interlokutor kita, partisipan atau research subject kita gitu. Jadi saya tidak menuntut mereka untuk berubah, tapi saya pave the way gitu. Jadi apa sih pave the way itu? Mencoba untuk memberikan jalan,
memberikan jalan mereka agar mereka bisa memberdayakan diri sendiri. Saya tidak mungkin bisa memberdayakan orang lain. Gitu. Jadi kalau ada orang misalnya project gitu ya di satu lembaga mengatakan pemberdayaan itu perempuan, kita harus memberdayakan, bukan kita yang memberdayakan, mereka yang harus memberdayakan diri mereka sendiri karena mereka punya agensi mereka itu harus diekspresikan gitu. Nah, mendorong orang gitu ya, termasuk research subject kita untuk mengekspresikan agensinya, itu bentuk keberdayaan diri mereka gitu. Disitulah kontribusi kita sebagai etnografer, bagaimana supaya mereka tuh tidak malu gitu ya, kemudian tidak menganggap diri itu rendah. Seperti misalnya PRT, pekerja rumah tangga. Ini benar-benar ya, baik pekerja rumah tangga itu kan dianggap pembantu ya di Indonesia, bahkan budak ya, jongos gitu bahasa lainnya. Sekarang ada penghalusan, eufemisme, disebut asisten rumah tangga. Pesan dari pekerja rumah tangga, don't call me that way gitu. Jangan sebut kami asisten rumah tangga. Kami bukan asisten, kami pekerja, domestic worker bahasa Inggris, pekerja rumah tangga, dan sudah ada RUU-nya. Tapi 20 tahun dari sah-sahkan, akhirnya mereka mogok tiap hari di DPR. Udah berapa lama? Berbulan-bulan mereka mogok depan DPR. Dulu ngejar-ngejar Mbak Puan. Sekarang siapa lagi yang dikejar? Nah itu kami diskusikan juga di laptop ya, ada juga filmnya. Nah itu pesan mereka gitu ya. Lalu bagaimana kita mendorong mereka ya, Bella ya, mengekspresikan agensinya gitu. Bahwa mereka tuh berdaya, bahwa kamu tuh sebenarnya bisa meresistensi, kamu tuh bisa bernegosiasi gitu. Mendorong mereka supaya bisa ekspresif gitu ya, speak up, speak out gitu. Jadi ajak ngobrol gitu sering-sering. Mereka nanti juga mentransformasi diri mereka sendiri. Seperti PRT migran yang banyak orang berasumsi PRT migran itu tuh tidak berubah dan tidak mengalami perubahan. Faktanya dari hasil etnografi saya mengungkapkan bahwa 100 pekerja rumah tangga migran di subjek saya mengatakan bahwa mereka semuanya kepala rumah tangga dan mereka mencari nafkah utama. Mereka mencari nafkah utama dan ini tidak diakui oleh undang-undang kita tahun 74 tentang undang-undang perkawinan nomor 1. Di situ tertulis istri, gitu ya, perempuan adalah istri, gitu ya, kepala rumah tangga laki-laki. Realitasnya tidak merefleksikan, jadi realitasnya itu nggak merefleksikan undang-undang. Nah, harusnya undang-undang itu merefleksikan realitas kan. Realitasnya berubah. Itu undang-undang tahun 74 zaman Soeharto, Orde Baru yang kita tahu ibuisme negara. Gitu ya, masih menggunakan perempuan itu masih dianggap konco wingking. Perempuan tuh nggak punya yang sama. Dia di dapur kasur sumur wes ngono kue. Bahasa Jawa saya jadinya kan. Bahasa Batak nggak tahu Kak, kalau juga nggak tahu. Jadi bahasa Jawa aja gitu ya, karena saya lama di Jawa gitu. Jadi terpengaruh ya kan. Nah itu jadi harusnya ada advokasi kan kebijakan untuk merevisi undang-undang perkawinan bahwa sekarang perempuan itu banyak menjadi kepala rumah tangga, pencari nafkah utama. Nah itu nggak diakui oleh negara, masyarakat pun akhirnya gitu ya melihat itu undang-undang itu gitu kok perempuan ini nggak bisa apa-apa gitu. Akhirnya ya udah ya norma sosialnya juga mendukung seperti itu. Jadi kontribusi kita apa? Kontribusi kita melakukan perubahan atau transformasi sosial. Caranya bagaimana? Caranya banyak-banyaklah berdialog, banyak-banyaklah mendengarkan mereka gitu ya, dan mendorong mereka untuk mengekspresikan agensi mereka dan merekognisi dia. Itu penting banget kawan-kawan. Merekognisi setiap orang meskipun dia dianggap rendah. Di mata kita etnografer tidak ada yang rendah, semuanya sama. Kalau PRT dianggap pembantu, lu kan pembantu, nilainya perempuan dari lahir udah bisa nyuci, siapa bilang gitu ya. Perempuan bisa nyuci dari lahir, bisa nyetrika. Saya nggak bisa nyetrika, nih bagi saya nggak bisa nyetrika loh. Saya di Amerika nggak pernah nyetrika loh, saya cuma laundry, itu nggak pernah nyetrika. Nggak bisa saya nyetrika gitu. Dan selain buang waktu, saya udah keringetan nggak bisa, walaupun misalnya musim dingin saya nggak bisa, saya pilih nggak nyetrika baju saya gitu ya kan, dan saya tidak menggunakan pekerja rumah tangga gitu. Oh anak emang dipikir untuk kita bisa ngepel sendirinya gitu ya, perempuan itu tidak ya kan. PRT itu dianggap pekerjaan yang tidak membutuhkan skill namanya. Saya bilang ya orang itu butuh belajar untuk bisa masak. Coba tanya laki-laki di sini berapa orang yang bisa masak, berapa orang yang bisa nyuci, setrika. Itu karena norma sosialnya perempuan dianggap yang natural, karena natural itu bisa langsung gitu loh, brojol gitu ya, langsung dia lahir langsung udah bisa nyapu, nyetrika, ngepel, masak gitu ya. Emang dipikir masak itu nggak butuh belajar ya? Orang bisa
bisa langsung masak gulai, daun ubi tumbuk gitu ya, daun ubi tumbuk kan ya, daun singkong. Nah itu emang dipikir bisa langsung masak rendang gitu ya. Nah itu pola-pola seperti itu yang harus diubah dalam masyarakat sehingga kita bisa banyak melakukan perubahan ya Dela ya, bisa melalui tulisan, bisa melalui diskusi-diskusi seperti ini, kemuan di peer group kita teman-teman buatlah status Facebook yang baik ya, yang baik dalam artian prinsip-prinsip feminis tadi dijaga, tidak membuli orang ya, tidak mengata-ngatain orang gitu ya. Perundungan itu benar-benar menyakiti orang lain dan itu membuat orang bisa bunuh diri. Berapa banyak orang yang dibully akhirnya bunuh diri, banyak sekali gitu ya, termasuk transgender atau teman-teman LGBTI dan disabilitas yang dibunuh dan dikriminalkan akhirnya mereka bunuh diri. Salah siapa? Bukan salah mereka, salah kita yang bunuh kan. Nah itu jadi kontribusi yang bisa kita berikan itu sih jawaban saya ya Dela ya, singkatnya seperti itu. Lalu ke Rehan, interseksional ya, interseksional dan feminisme yang plural untuk membawa pada gender equality ya Rehan ya. Oke. Ya, jadi interseksional itu adalah kemampuan kita untuk menganalisis isu dan persoalan. Interseksinya di mana? Satu, interseksionalitas secara isu. Secara isu gender misalnya ya, isunya dengan apa? Kesehatan misalnya ya, atau lansia dengan inklusi digital, dimana kalau lansia itu kan selalu dianggap gaptek ya kan? Selalu dianggap gaptek nih kalau lansia, selalu nggak bisa, kamu kan nggak punya sosial media, nggak usah deh itu sosokan buat reel atau video gitu. Terus dianggap itu mereka nggak bisa, itu kan buat hiburan juga untuk lansia. Nah, dengan adanya sistem digitalisasi saat ini di Indonesia, sistem layanan kesehatan, sistem layanan publik lainnya, kemarin waktu COVID lagi, pakai barcode semuanya ya, pakai kemudian di bandara juga, semuanya sekarang sudah digitalisasi. Lansia itu ditinggalkan, kan kita menyebutkan no one left behind. Tapi lansia itu ditinggalkan, tidak ada literasi digital buat mereka, tidak ada training untuk para lansia. Akhirnya mereka jadi gaptek. Sebenarnya itu tugas kita, tugas negara pastinya nomor satu. Negara dia punya kebijakan khusus tentang inklusi digital terhadap lansia. Lalu tugas kita apa? Ya kita memberikan pemahaman gitu ya, bisa mengajarkan orang tua kita, orang yang lansia tentang teknologi, bagaimana teknologi itu juga bisa sebenarnya memberdayakan, emansipasi dan meliberasi misalnya. Atau untuk kawan-kawan saya, berapa yang sudah lansia itu jualan online. Jadi itu menambah pemberdayaan ekonomi mereka gitu. Kalau mereka nggak bisa menggunakan internet dengan baik, gitu ya, mereka akan kena menjadi sasaran atau korban pinjol. Satu, ya kan? Itu banyak sekali. Dua, scammer. Di Amerika, perempuan lansia itu banyak sekali yang kena korban scammer yang harus bahkan menjual rumahnya, tabungannya habis. Kemudian kalau di Amerika itu kan ada kayak semacam pensiun gitu ya, pensiunan dia tapi dari gajinya dia dipotong gitu ya, dan kemudian berlipat-lipat, berkali lipat gitu yang dia bisa nikmati, itu habis buat penipu-penipu, dan itu laki-laki gitu, itu bisa mafia, laki-laki yang mengaku-ngaku orang baik-baik mau mengawini gitu ya. Ini biasanya perempuan lansia yang sudah tidak ada suaminya gitu ya, sudah meninggal suaminya atau berpisah gitu, mereka jadi korban. Dan di Indonesia juga ada nyata gitu, skema-skema seperti itu. Belum lagi penipuan-penipuan. Ibu saya itu sering ditelepon, dan ditipu beri saya uang, kirim uang gitu. Nah ini yang tidak ada. Misalnya salah satunya seperti itu, interseksionalitas gitu ya. Lansia melihat usia, melihat pendidikan, letak geografis. Jadi bukan hanya isunya saja, tapi juga sebagai kategori sosial atau identitas. Jadi antara kelas, gender tidak pernah bisa berdiri sendiri. Jadi jangan pernah memisahkan gender dengan identitas sosial lainnya atau kategori sosial lainnya. Gender harus disandingkan dengan kelas, letak geografis, apakah dia tinggal di pedesaan atau di perkotaan, suku, agama, gitu ya, disabilitas atau dia able, gitu ya, abilitas atau dia disable, kemudian dengan seksualitasnya juga itu penting, gitu ya, itu harus dilihat, itu interseksionalitas. Jadi interseksionalitas itu kan sebuah konsep yang awalnya gitu ya, dicetuskan oleh Kimberly Crenshaw. Dia seorang black feminist, pengacara gitu ya, dan dia feminis, dia scholar di Amerika. Dia mengkonseptualisasikan interseksionalitas sebagai sebuah alat analisis, framework
yang ini digunakan di feminis, gitu, feminisme dan di antropologi, interseksualitas. Jadi untuk melihat bahwa orang itu punya layer-layer dalam hidupnya, layer-layer gitu yang saling berkelindan, layer-layer ini, yang itu kemudian bisa melemahkan agensinya atau memperkuat agensinya, gitu. Apakah dia mengenable mereka atau merestrain mereka, gitu, melimit, membatasi agensi mereka. Nah, kebanyakan kelompok marginal dan direntankan ini, gitu ya, itu mengecil agensinya, mereka nggak punya ruang untuk mengekspresikan agensinya, gitu ya. Sehingga tadi saya sebutkan ya, kalau kita interseksualitas tuh melihatnya itu dia di piramida sosial itu ada di mana. Perempuan yang misalnya tadi saya sebutkan di masyarakat adat, penghayat kepercayaan, dia bukan Islam, penghayat kepercayaan, dia minoritas, atau Syiah misalnya di sini di Indonesia, gitu ya, atau aliran-aliran yang dianggap sesat di Indonesia. Dia berada di minoritas paling bawah gitu, dalam hierarki sosial dalam masyarakat. Penghayat kepercayaan, kemudian dia transgender, misalnya transpuan atau translaki gitu ya, kemudian dia gay atau lesbian, atau dia bisexual, kemudian dia disable lagi gitu. Dia disable, person with disability gitu, atau disabled person. Nah, kemudian dia tadi saya katakan penghayat kepercayaan, dia perempuan lagi. Nah, sistem opresinya berlapis-lapis kan. Kalau kita lihat bawang, layer-layernya kita ratalin satu persatu itu akan kelihatan gitu. Layer-layernya banyak sekali, penindasannya, sistem dominasi itu banyak. Kelas, gender, usia, abelisme, seksisme, misoginisme, heteronormativisme, homofobia gitu ya. Terus fobia-fobia terhadap penghayat kepercayaan atau kepercayaan yang dianggap syirik atau diharamkan di Indonesia misalnya. Padahal agama itu kan mau animisme, dinamisme, agama apapun itu sah-sah saja. Orang tidak beragama itu sah-sah saja. Itu kita tidak punya hak. Bukan kita yang menjudge gitu loh. Itu prinsip feminisme. Jadi begitu Rehan, melihat interseksualitas itu penting untuk gender equality dan inclusion ya, social inclusion gitu. Kita harus benar-benar tahu nih, memahami, oh ternyata ketertindasan dia itu bukan hanya karena dia perempuan, ternyata karena dia disabled. Oh ternyata karena letak geografisnya dia ada di pedesaan jauh sekali yang dia tidak punya akses terhadap internet, dia boro-boro internet, pengetahuan juga tidak. Dan pemerintah turut melanggengkan kekerasan struktural kan, kekerasan by omission dan commission gitu. Jadi memang negara absen, tidak memberikan perlindungan, tidak memberikan pengetahuan gitu ya, memperluaskan pengetahuan ke pedesaan-pedesaan. Jadi gapnya itu kelihatan. Nah, salah siapa? Ya salah negara gitu. Nah, sekarang kan sulitnya di tengah negara yang otoriter, militeristik, oligarki, di mana kita bisa ya kan menyuarakan. Nah, seperti inilah bagian dari perlawanan kita. Ngobrolin hal seperti ini adalah blok perlawanan kita bersama gitu. Jadi kita nggak tinggal diam. Ternyata negara absen, ya kan? Nah, itu. Jadi kita melihat, oh ternyata belum ada loh kebijakan ini. Oh ternyata mereka nggak dapat BPJS loh. Kenapa? Karena mereka transgender. KTP-nya aja pun susah karena nama mereka itu kan beda ya kan dengan nama sekarang gitu ya. Kalau transgender misalnya, oh mereka masih didiskriminasi, oh mereka masih dikriminalisasi karena orientasi seksualnya berbeda, karena ekspresi gendernya berbeda gitu. Ya kan mereka tomboy, mereka misalnya laki-laki yang dianggap tidak maskulin gitu. Nah, di dalam sistem patriarki, Rehan dan teman-teman, laki-laki juga dikorbankan. Kenapa? Ada sistem hegemonik masculinity, maskulinitas yang hegemonik, di mana laki-laki yang tidak maskulin itu dianggap bukan laki-laki, maka dia akan mendapatkan perlindungan gitu. Ini laki-laki yang menjadi feminis itu dihantam habis-habisan. Kawan-kawan mungkin pernah dengar Kiai Haji Hussein Muhammad, itu kawan saya. Kami berteman akrab, beliau kiai di Cirebon. Saya pernah mengunjungi beliau juga, dan kami dulu beliau di Puan Hamalayati ya, jadi dan sekarang di pesantren itu di Cirebon. Nah, Kiai Haji Hussein Muhammad itu seorang feminis yang benar-benar menerapkan prinsip-prinsip feminis, gitu ya. Jadi pemahaman penafsiran tentang Islam yang mengatakan bahwa perempuan itu boleh menjadi imam sholat, boleh gitu ya, azan, boleh segala macam yang diharapkan. Nah, dia menggunakan agama gitu, menggunakan penafsiran dan memasukkan perspektif feminisme, sehingga jarang loh laki-laki feminis gitu ya, kiai lagi, kiai itu jarang.
selain Kiai Haji Hussein Muhammad itu Kang Fakih Abdul Qadir yang mubadalah ya, tafsir mubadalah. Nah, ratusan kiai menghujat Pak Kiai Haji Hussein Muhammad, ratusan kiai, tapi dia dilindungi gitu oleh kiai yang lain gitu ya, banyak karena dia banyak yang sayang dan cinta. Teman-teman mungkin pernah mendengar KUPI ya, ya kan, Kongres Ulama ya Perempuan Indonesia, itu dia menjadi pendiri di KUPI, pendiri Rahimah gitu ya. Nah itu kawan-kawan, jadi sekarang persoalan gender gitu ya, dan interseksinya itu bukan hanya persoalan perempuan ya, laki-laki juga menjadi korban yang sama gitu. Laki-laki juga dilemahkan. Misalnya ada orang sering kan mendengar, laki-laki kok melambai gitu kan ya, laki-laki kok kayak perempuan mulutnya gitu. Nah itu kan stereotip. Atau laki-laki yang caring, yang jaga ibunya, yang kemudian ngurus anak, yang belanja, itu banyak loh stereotip dan mitos-mitos gitu ya dikembangkan. Misalnya laki-laki takut istri gitu, ada kan? Ada juga tuh judul sinetron yang begitu dilangitkan gitu. Itu ya rekan. Yang terakhir adalah dari Kak Rati ya, relasi kuasa. Ya betul Kak, ada di kampus juga begitu. Di mana-mana ada relasi kuasa. Tetapi kesadaran akan relasi kuasa itulah yang membedakan kita sebagai etnografer feminis dengan yang bukan etnografer feminis. Jadi ada orang yang menggunakan relasi kuasanya, memanfaatkan, mentang-mentang dia profesor, mentang-mentang dia senior, researcher gitu ya, peneliti senior, mentang-mentang dia punya jabatan tertentu, gitu. Dia dekan, dia ketua prodi, gitu ya, laki-laki lagi, memanfaatkan gitu, memanfaatkan dalam artian menggunakan legitimasi dibalik, gitu ya, dibalik jabatan relasi kuasa itu untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, ya, yang kemudian akhirnya mengorbankan orang lain, gitu. Salah satunya adalah misalnya memaksa. Ini banyak ya teman-teman. Ini data yang ada karena kami sering melakukan diskusi tentang kekerasan seksual di kampus di perguruan tinggi. Ini tidak boleh menutup mata. Kita tidak boleh menutup mata. Dan ini banyak. Bahkan kampus-kampus Islam, UIN gitu ya, di Mataram, di Jakarta itu juga banyak mahasiswa yang mengalami kekerasan seksual. Dari dosennya, atau profesornya, dari seniornya, dari laki-laki sama mahasiswa gitu. Nah, karena relasi kuasa, si profesor misalnya atau dosen yang laki-laki ini kemudian atau dosennya bilang, kalau kamu tidak mau melakukan hubungan seksual, gitu ya, saya tidak akan meluluskan kamu. Itu menggunakan ya relasi kuasa. Atau kalau di lapangan melakukan fieldwork juga begitu. Itu kalau kamu misalnya local research assistant atau orang lokal gitu ya, kalau kamu misalnya tidak mau, saya akan pecat kamu dari research assistant, saya nggak akan kasih uang kamu misalnya gitu. Itu relasi kuasa. Nah artinya apa? Laki-laki itu punya privilege, laki-laki itu punya privilege. Tapi bagaimana privilege itu kemudian tidak digunakan untuk kepentingannya sendiri dan merugikan orang lain, itu yang penting buat seorang feminis etnografer gitu ya, etnografer feminis gitu. Nah kalau relasi kuasa misalnya gini, satu lagi contoh laki-laki, tadi laki-laki ya terhadap perempuan, entah itu dosen utama perempuan gitu, karena dia laki-laki, karena jabatannya. Nah sekarang ada juga laki-laki sebagai mahasiswa yang melakukan kekerasan seksual terhadap dosen perempuan. Kenapa? Karena dia merasa laki-laki. Jadi meskipun ini dosen, jabatannya lebih tinggi, profesinya lebih tinggi, tapi tetap di mata si anak ini, si mahasiswa ini, dia itu perempuan. Ya secara gender dia itu berada di bawah. Jadi kamu perempuan, saya laki-laki. Meskipun saya mahasiswa kamu, saya laki-laki. Itu relasi kuasanya berbeda. Jadi relasi kuasa terhadap apa ya? Berdasarkan gender, ada berdasarkan profesi, gitu ya, ada berdasarkan jabatan, berdasarkan usia. Gitu. Nah itu harus dilihat dengan kacamata interseksionalitas yang tadi tanyakan oleh Reha. Jadi itu pentingnya melihat interseksionalitas. Gak cuma sekedar, kok bisa ya? Kita bingung nih. Kok bisa ya laki-laki mahasiswa kok melakukan kekerasan seksual terhadap dosen yang perempuan ya? Jangan bingung kalau menggunakan kacamata perspektif ini ya, perspektif feminisme atau feminis etnografi. Jangan bingung karena relasi kuasa itu manifestasinya berbeda-beda gitu. Ada banyak, ada berdasarkan kelas gitu ya, berdasarkan letak geografis, agama gitu ya. Misalnya minoritas secara agama gitu. Itu bisa juga karena misalnya mayoritas Islam, kemudian dia minoritas gitu, akhirnya dia nggak bisa berbuat apa-apa karena relasi kuasa.
Jadi orang yang apa ya, kan sering kali korban disalahkan ya Pak ya, sering disalahkan, kenapa? Kok kamu diam aja sih gitu? Kok kamu nggak melapor? Ya karena takut, karena diancam, gitu, karena diancam. Jadi itu tidak bisa dikatakan consent. Consent itu persetujuan, nggak bisa, gitu ya. Karena kalau terjadi kasus seperti itu, misalnya kekerasan seksual, manipulasi, eksploitasi, itu bukan berdasarkan consent. Apalagi kalau anak-anak yang anak-anak baru di bawah usia 18 tahun, nggak bisa gitu dijadikan consent, ya. Jadi yang salah adalah pelakunya. Nah seringkali pelakunya ini kan dilindungi ya, dilindungi entah itu di pesantren, entah itu di kampus untuk menjaga nama baik, gitu, dilindungi. Akhirnya tidak terekspos, tidak diadili pelakunya, melenggang bebas, dia paling-paling dia diskors doang. Tapi misalnya nggak di penjara. Padahal kekerasan seksual itu ada undang-undangnya, tindak pidana kekerasan seksual, dan harusnya dia di penjara. Tapi karena demi melindungi nama baik institusi dan nama baik orang itu, gitu, akhirnya si korban yang benar-benar jadi korban lagi, revitalisasi, ya. Jadi relasi kuasa itu banyak bentuknya, ya Pak ya. Dan selain itu tadi soal everyday feminism. Ya, everyday feminism itu berarti setiap isu yang ada dalam kehidupan kita, keseharian kita, itu adalah isu feminisme. Itu adalah bagian dari feminisme, perjuangan feminis. Itu yang pertama. Cara memaknainya begitu. Jadi keseharian kita, misalnya kita caring menjaga orang tua yang lansia, gitu ya, itu juga bagian dari isu feminis. Gitu. Kemudian tadi persoalan sampah yang ada di sekitar kita. Gitu ya. Kemudian memilah-milah sampah organik non organik. Kemudian ada persoalan anak, misalnya anak yang mendapatkan kekerasan dari orang tua, misalnya dipukul gitu ya, atau didisiplinkan dalam tanda kutip oleh gurunya misalnya. Atau misalnya yang depan mata kita Kak, yang ada depan mata kita apa nih yang paling nyata gitu, yang kita hadapi, itu adalah isu feminis. Itu everyday feminism, satu. Yang kedua, bahwa kita bisa menggunakan perspektif dan analisis feminisme untuk persoalan keseharian kita, gitu ya. Apapun kita gunakan. Nah, kalau kita udah punya perspektif feminisme dan alat analisis ini, ketika ada masalah disodorkan ke kita atau kita lihat depan mata, itu mudah sekali menganalisisnya. Karena framework